Shalom, Bapak-Ibu sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah Sobat E-Wisdom. Seperti biasanya pada setiap minggu keempat atau minggu terakhir tiap bulan akan tayang khotbah hari Minggu. Dan saya mengajak kita untuk beribadah bersama keluarga, untuk mendengarkan khotbah pada hari Minggu yang bisa berlangsung cukup panjang, sekitar 1 jam lebih. Dan pada tanggal 27 Februari 2022 jam 6 pagi, dimulai jam 6 pagi dan bisa disaksikan seterusnya, akan tayang khotbah hari Minggu. Nah, pada tanggal 27 Februari ini akan tayang khotbah tentang si ungu Yosua. Apa itu Pak? Si ungu Yosua. Nah, Bapak Ibu, mari sama-sama, Anda bisa catat tanggalnya, kita akan sama-sama beribadah dan biarlah tangan Tuhan yang perkasa terus bersama dengan kita untuk mengerti rencana Tuhan, karena kita akan terus membawa bendera Tuhan sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu ini. Shalom, Sobat E-Wisdom, dari pemirsa Aruna Virtual Kita Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, apa kabar? Saya berdoa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai Bapak Ibu supaya sehat senantiasa, roh jiwa tubuh terpelihara sempurna. Seperti janji saya di waktu yang lampau, maka dalam tayangan-tayangan berikut ke depan ini dari channel ini Bapak Ibu, tidak hanya berisi mengenai pelajaran tiap minggu, tapi juga ada seri kompilasi dari seri terdahulu di tahun lalu. Bagi Bapak Ibu yang suka untuk belajar bersinambungan tanpa terputus, dan bisa mengulang kembali supaya mendapat sebuah paparan utuh, Anda bisa mendengarkan kembali seri kompilasi. Tidak akan berlanjut setiap minggu Bapak Ibu, kita akan berselang-seling supaya ada pelajaran baru yang kita bisa nikmati. Yang kedua, juga janji saya mengatakan bahwa kita akan ada tayangan serial khusus audio. Nah, dalam minggu ini kita belajar mengenai bagaimana mengelola sixth sense, indera keenam. Harus berhati-hati, terutama karena hari-hari ini ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang sepertinya baik. Apa yang akan ditayangkan ini Bapak Ibu, ini sudah pernah direkam di waktu yang lampau. Dan tentu saja saya mencari beberapa CD lama supaya bisa ditayangkan ulang, karena banyak orang mencari dan mengatakan sudah tidak bisa ditemukan lagi Pak, sudah susah mencarinya, dijual di mana. Oleh karena itu, biarlah ini akan diangkat dalam seri audio, jadi Bapak Ibu sambil menyetir, atau sambil di kendaraan umum, sambil mungkin ada kegiatan yang lain, Anda bisa mendengarkan ini. Waktunya tidak akan setengah jam, tapi akan berlangsung hampir 2 jam, 1 jam, 48-50 menit. Saya berdoa Bapak Ibu, tahan-tahan saja. Itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, selamat menikmati. Saya berdoa biarlah ini jadi berkat dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian dan memberikan masukan untuk kerohanian kita makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini, mengumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Dan biarlah hari-hari kami diberikan hati supaya kami bijak menghitung hari-hari ini, karena kami tahu Tuhan segera datang. Dan biarlah pengurapan mengajar setiap kami dan hati telinga seorang murid melekat dalam kehidupan kami. Biar hikmat pengertian boleh ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan dan kemana Tuhan mau tuntun kami hari-hari ini di waktu akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu yang indah di dalam nama Tuhan Yesus, junjungan yang kami hormati selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa ajaib dan luar biasa. Nah, kita sedang ada di waktu yang terakhir dari akhir zaman, dan kita tahu bahwa sudah banyak begitu hal-hal yang fenomenal mengenai alam sedang terjadi. Yoel 2:30 sedang digenapi, bahwa Tuhan akan mengadakan tanda-tanda di langit dan di bumi. Saya percaya bahwa Anda yang bisa akses kepada internet, Anda bisa melihat begitu banyak fenomena alam, baik di langit, di atas, dan di bumi, mengenai begitu banyak hal-hal yang dulu mungkin kita tidak pernah lihat dengan jelas, kita tidak pernah alami dengan jelas, kita nggak pernah tahu dengan jelas, tapi hari-hari ini itu terjadi. Banyak orang mengatakan bahwa fenomena alam seperti fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika,
dengan secara sistematik dan hal-hal yang sebetulnya itu sudah biasa terjadi. Tetapi kalau kita melihat, kita tidak pernah salah. Tuhan berkata dalam Yoel 2:30 bahwa ada tanda-tanda di langit dan di bumi dan akan terjadi yang namanya pillars of smoke. Jadi sebuah ledakan-ledakan yang terjadi. Saya tahu bahwa di Indonesia hari-hari ini kita sedang mengalami begitu banyak ledakan di beberapa rumah tangga. Sekali Tuhan, di waktu akhir zaman ini menyambung dari beberapa seri sebelumnya, kita pernah membahas dalam Wahyu 13. Wahyu 13, salah satu yang kita bahas adalah bahwa akhir zaman ini punya tanda. Yang pertama tandanya adalah penyesatan oleh antikristus, adanya peperangan dan kerusuhan, demonstrasi, pertikaian di mana-mana, orang lebih mudah marah. Yang ketiga adalah adanya goncangan mengenai keuangan. Kita melihat beberapa negara, Spanyol, Yunani, mengalami kegoncangan, dan Spanyol sudah mengalami sedikit perbaikan dalam kondisi yang tidak terlalu cepat. Tapi yang keempat dikatakan ada jadi penyakit, dan saya percaya penyakit itu sedang melebar, meluas ke beberapa tempat, dan banyak orang mulai khawatir mengenai hal ini. Tetapi kalau kita melihat dalam Wahyu 13 dikatakan selain antikris, akan ada yang tampil di sana, yaitu pada ayat yang pasal ke-13, Wahyu 13, pada ayat yang ke-13. Ini bicara mengenai nabi palsu. Dan nabi palsu ini memiliki beberapa ciri. Dan nabi palsu itu, akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat, satu tindakan-tindakan yang tidak umum. Bahkan, ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi tindakannya akan begitu aneh, begitu mempesona dan luar biasa sekali. Nabi palsu menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Jadi justru tanda-tanda yang mereka buat ini, keajaiban tanda kutip dibuat supaya orang yang di bumi disesatkan. Yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan Nabi palsu menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun tetap hidup itu. Nah, saudara Tuhan, bicara mengenai akhir zaman, kita melihat bahwa sebetulnya banyak orang mulai mempertanyakan. Ini pertanyaan yang umum bagi orang-orang percaya Tuhan Yesus. Mereka mungkin berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, terbiasa dengan beberapa budaya, dengan gaya-gaya kebiasaan, ritual-ritual penyembahan kepada arwah dan kepada orang mati dan banyak hal. Dan mereka, setelah mereka percaya Tuhan Yesus, mereka banyak bertanya kepada hamba-hamba Tuhan. Saya juga pernah mengalami itu. Dan mereka bertanya kepada saya, Pak, sebetulnya kalau kami melakukan tindakan-tindakan seperti waktu yang dulu tuh boleh tidak? Saudara Tuhan, ada beberapa hal yang hari-hari ini orang mulai meragukan. Dan saya percaya bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh ragu sebetulnya. Firman Tuhan berkata, Pak, bagaimana dengan yang namanya ramal-meramal? Bagaimana dengan yang namanya menelaah? Bagaimana dengan melihat ke masa depan dengan menggunakan media-media atau orang-orang yang pintar? Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas. Mari saya kutipkan beberapa ayat di mana sebetulnya Tuhan tidak suka kita melakukan yang namanya ramal atau jampi-jampi atau menelaah dengan menggunakan media-media yang sebetulnya sama sekali tidak alkitabiah. Ini satu hal yang sering digunakan oleh banyak orang, yaitu pada Yehezkiel ke-21 ayat 21. Gampang saja, Yehezkiel 21 ayat 21, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim, dan menilik hati binatang. Aneh sekali ya. Jadi orang-orang yang melakukan mengocok panah, mengocok kayu bambu, meminta petunjuk dan menilik, itu sebetulnya orang dalam persimpangan jalan. Orang di persimpangan jalan adalah tempat yang tidak baik dan membuat hidupnya akan berantakan. Alkitab menuliskan jelas bahwa mengocok panah, mengocok bambu, mengocok kayu pendek untuk menelaah, meminta petunjuk, itu bukan hal yang bisa diterima oleh Alkitab. Hosea keempat ayat 12. Kita akan buka firman Tuhan dalam Hosea keempat ayat ke-12. Sama dengan yang tadi, umatku bertanya pada pohonnya,
Ini banyak zaman sekarang mungkin sudah tidak ada orang menjadikan pohon sebagai tempat bertanya, tetapi sudah digantikan dengan yang lebih modern, bisa dalam bentuk komputer, hal-hal teknologi yang terbaru, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyisakan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, pohon hawar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah, menantu-menantu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekali mereka berzinah, atau menantu perempuanmu sekali mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Kasih Tuhan, kita bilang ternyata bahwa tongkat bisa memberikan informasi. Nah, banyak orang di muka bumi ini bertanya, Pak, cara-cara seperti masih dipakai tidak? Oh, banyak anak Tuhan di muka bumi sebetulnya yang mereka masih melakukan tindakan seperti ini. Jadi percayanya setengah hati. Antara percaya dan tidak, mereka percaya Yesus iya, tapi percaya juga kepada hal seperti ini. Dan saya perlu beritahu, orang seperti ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Ini sudah ada dari zaman. Saya percaya bahwa kita perlu memeriksa koreksi hidup kita masing-masing. Apakah kita adalah orang yang lurus dalam hidup ini? Apakah kita sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Nah, saudara Tuhan, tetapi cara-cara yang tadi saya sebutkan, itu cara-cara yang dipandang sudah ketinggalan zaman sebetulnya. Zaman sekarang yang namanya penyesatan itu tidak datang dengan cara seperti itu. Banyak orang bilang bahwa untuk mencari yang namanya kekayaan, mencari yang namanya informasi, bahkan jodoh sekalipun, jabatan, fasilitas, itu mereka harus naik ke gunung pada zaman dulu. Naik ke gunung 3 hari, capek. Udah gitu ketemu dukunnya sudah tidak mandi 3 hari lagi tuh dukun. Kemudian dukunnya minta macam-macam lagi. Ada ayam cemani, ada segala macam kembang 7 rupa. Perlu disembur-sembur sama air kumurnya dukun. Kasih Tuhan, yang model seperti itu zaman sekarang sudah nggak laku lagi. Karena dengan makin bertambahnya teknologi, dengan makin bertambahnya pemahaman, informasi, pendidikan, orang mulai mencari hal yang masuk akal dan logis. Dan mulai mencari hal-hal yang jauh lebih baik daripada hal seperti itu. Jadi Alkitab bilang sebetulnya pada akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang akan menyesatkan orang dengan tanda-tanda mujizat-mujizat, tanda kutip, keajaiban tanda kutip, yang sebetulnya itu bisa menyesatkan orang. Nah, di waktu akhir zaman sebetulnya kalau kita melihat, iblis tidak datang dengan waktu seperti pada masa lalu. Orang Jawa itu mengenal yang namanya ada genderuwo, ada kalong wewe, wewe gombel, babi ngepet. Saya percaya di semua daerah dimanapun di Indonesia, bahkan di muka bumi, itu pasti memiliki yang namanya model-model roh seperti itu. Tetapi di zaman modern seperti hari ini, di mana teknologi begitu meningkat, maka pola seperti itu seperti sudah tidak laku lagi. Nah, berapa kita mengerti bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman nanti, dalam kitab Tuhan di 2 Timotius yang ketiga, maka iblis tidak akan turun tangan sendiri secara langsung, kuasa kegelapan itu kemudian tidak akan memanifestasikan dirinya secara langsung untuk kepada orang-orang di perkotaan, karena orang di perkotaan tidak mudah dijerat dengan hal seperti itu, tetapi justru mereka dijerat dengan cara yang lebih licik lagi. Pada 2 Timotius 3 dikatakan bahwa perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, perhatikan baik-baik apa yang akan saya bacakan ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang berbahaya, masa yang sukar berbahaya. Ini masa yang sangat berbahaya hari-hari ini. Orang yang berbahaya, masa berbahaya artinya orang harus berhati-hati sekali untuk melangkah, untuk berpikir, untuk merenung, untuk berperilaku, itu harus hati-hati sekali. Harus bersama firman Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini tanda yang penting sekali. Orang semakin egois, egosentris, selfish, dan menjadi hamba uang. Anda bisa perhatikan dimanapun yang namanya penggelapan, yang namanya korupsi, tidak cuma terjadi yang namanya ada di institusi-institusi kenegaraan, institusi swasta, bahkan itu sampai di rumah Tuhan. Kita mengatakan bahwa di rumah Tuhan itu ada begitu banyak orang-orang seperti ini. Kita mengenal kisah Ananias Safira. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati pada awalnya, tapi jatuh dalam hal mencintai uang. Mereka membual. Membual artinya berbicara melampaui apa yang mereka mengerti dan berbicara melebihi kemampuan mereka. Menyombongkan diri. Mereka jadi pemfitnah. Pemfitnah adalah orang yang mengatakan sesuatu tanpa ada bukti yang jelas.
Mereka berontak kepada orang tua. Yang baik-baik zaman sekarang, udah banyak di mass media kita lihat ada anak membunuh orang tuanya sendiri, anak membunuh ayah kandung, ibu kandung, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama. Berarti ini orang beragama sebetulnya. Tidak peduli agama. Buat mereka agama cuma tempelan di KTP. Yang penting kalau punya agama bisa menikah. Hati-hati. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak bisa mengampuni orang seperti itu. Alkitab bilang dengan jelas, apabila bergantung daripadamu sedapat-dapatnya, hiduplah dalam dengan semua orang. Suka menjelekan orang. Ini kita lihat di mana-mana, ini banyak. Tidak dapat mengekang diri, tidak menguasai dirinya, tidak punya roh penguasaan diri. Garang. Anda tahu orang zaman sekarang garangnya bukan main, karena hanya uang Rp1.000, hanya uang Rp2.000, pisau bisa bicara itu. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berarti mereka orang yang sebetulnya itu adalah orang yang tahu Allah sebetulnya. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka ke gereja masih, ibadah masih, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ibadah itu cuma formalitas. Jauhi mereka itu. Saudara Tuhan, Alkitab tulis dengan jelas orang seperti ini. Dan ini yang iblis buat hari-hari ini. Di waktu akhir zaman nanti, bukan nanti sebetulnya, saat ini sudah akhir zaman, iblis tidak akan memanifestasikan dirinya secara terang-terangan untuk orang-orang di perkotaan dan kota-kota besar. Kenapa? Karena nanti iblis akan menggunakan pengaruhnya atas beberapa orang, banyak orang bahkan, untuk menyesatkan mereka. Jadi penyesatan yang datang hari ini itu begitu tipis sekali dan hampir-hampir tidak bisa dibedakan. Saudara Tuhan, mari renungkan terus dan dengarkan ini terus, karena kita akan melihat nanti bahwa sebetulnya yang namanya penyesatan pun sudah masuk ke wilayah-wilayah ibadah. Saudara Tuhan, Wahyu 18 mencatat sebuah cerita yang unik sekali. Wahyu 18 mengenai jatuhnya Babel. Pada ayat yang ke-11, Wahyu 18 ayat yang ke-11, pedagang di bumi menangis dan berkabung karena Babel. Kita tahu Babel itu adalah tempat di mana terjadi jual beli, dan ini lambang dari kuasa kegelapan sendiri pada kitab Wahyu. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang mereka, barangnya Babel. Nah, kita lihat Babel itu jualannya apa. Hati-hati dengan hari ini. Anda tahu orang di Indonesia ini konsumerismenya tinggi sebetulnya, karena saya konon mendengar katanya dalam statistik mengatakan orang di Indonesia itu 1 tahun ganti handphone 6 kali. Orang China 6 tahun sekali. Sekali Tuhan, kita lihat daftar barang-barang Babel. Jual beli Babel, barangnya apa saja. Dan hati-hati, ini adalah barang-barang yang disusupi. Kita harus berhati-hati dalam usaha bisnis kita, karena semua bisnis usaha itu untuk kemuliaan Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita tidak seperti itu, dengan mudah saja barang-barang ini akan menjadi jerat bagi kita. Perhatikan barang-barangnya. Barang dagangan dari emas, perak, permata, mutiara, perhiasan. Zaman sekarang orang lebih peduli perhiasan daripada Tuhan. Lenan halus, kain ungus, sutra, kain kirmizi. Ini penampilan baju. Jenis barang dari kayu yang harum baunya, barang dari gading, barang dari kayu yang mahal. Ini adalah furniture, aksesoris. Dari tembaga, besi, pualam. Ini bicara mengenai konstruksi. Orang lebih suka memperindah rumahnya daripada memperindah rumah Tuhan. Itu kejadian di mana-mana sejak ada dari zaman perjanjian lama, bahwa Tuhan katakan, kalau orang lebih suka memperindah rumahnya, lebih peduli mengenai kehidupannya ketimbang Tuhan, maka jerat akan datang. Kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba kuda. Ini bicara mengenai makanan. Anda tahu zaman sekarang orang makan itu sampai lupa Tuhan. Dia makan semua yang ada. Bahkan zaman sekarang orang bisa mati karena kebanyakan makan. Teman saya menyebut kadang-kadang orang itu TBC, bukan tuberkulosis, terlalu banyak cia.
kuda, kereta, budak. Nah, ini bicara mengenai kendaraan. Wah, zaman sekarang orang peduli sekali dengan kendaraan. Sampai berhutang-hutang, bagaimanapun tidak bisa membayar, yang penting dia punya kendaraan lebih memudahkan. Hati-hati. Dan perhatikan yang terakhir, bahkan nyawa manusia. Saudara Tuhan, ternyata kalau kita lihat yang terakhir ini, yang bisa disusupi oleh iblis, itu nggak cuma perhiasan, di mana orang lebih tergila-gila sama perhiasan, dengan penampilan baju, fashion, dengan aksesoris, furniture, mebel, dengan yang namanya konstruksi, dengan yang namanya makanan, dengan yang namanya makanan, tetapi yang terakhir dikatakan ada budak di sana, orang merasa dia hebat kalau dia punya karyawan banyak, begitu, merasa bahwa kalau dia sudah pegang sebuah posisi yang begitu tinggi, kemudian diikuti banyak orang, hati-hati. Bahkan nyawa manusia. Ternyata yang namanya penyesatan melalui yang terakhir adalah nyawa manusia. Nah, mari simak baik. Saudara Tuhan, hari ini saya akan membahas mengenai New Age Movement. Gerakan dunia baru, gerakan zaman baru. Hari-hari ini kata-kata itu sering banyak sudah diperdengungkan di mana-mana, diperdengarkan mengenai gerakan zaman baru, gerakan zaman baru. Apa itu? Zaman baru adalah zaman yang mulai menganggap bahwa gerakan-gerakan lama itu dianggap ketinggalan zaman. Jadi dulu tuh orang mungkin diajar supaya dia jadi pintar, supaya dia sekolah dengan baik. Tetapi mereka itu kurang. Kalau orang cuma pintar secara intelijen saja itu masih kurang. Dia harus pintar juga mengenai cara bergaul. Oh, diajarlah orang-orang modern ini cara bergaul, cara berpakaian yang baik, cara untuk hidup berkomunikasi, sosialisasi dengan orang. Tidak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi ingat, semua itu harus dalam koridor di bawah hadirat naungan tangan Tuhan. Perhatikan baik-baik, New Age Movement bergerak hari-hari ini bukan dengan cara yang lama, seperti santet, seperti perdukunan. Saya percaya cara itu tidak terlalu menarik bagi anak muda generasi hari-hari ini. Tetapi iblis memiliki sebuah teknik yang baru, yang sebenarnya sudah lama juga, teknik bagaimana jiwa manusia itu bisa dikelola dan kemudian bisa menarik banyak orang, bahkan bisa menjerat, menyesatkan banyak orang. Nah, sebelum saya memulai ini, mari kita lihat kekuatan manusia sesungguhnya, bahwa manusia diciptakan Tuhan luar biasa. Tapi bagaimana manusia bisa tersesat jalan hidupnya? Mari kita lihat sebentar bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan satu pola, dengan satu cara yang ada dalam Kejadian kedua ayat ke-7. Ini bicara mengenai penciptaan manusia, dan saya percaya bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia itu luar biasa sekali. Mari perhatikan baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang anti chaos. Di tengah kehancuran, di tengah kerusakan, dia tampil menjadi Tuhan yang menyelaraskan, dan Tuhan yang menertibkan, Tuhan yang mendisiplinkan, Tuhan yang mengatur dengan baik sehingga semuanya jadi baik. Tuhan kita Tuhan yang kosmos, dan dia bukan Tuhan yang chaos. Sebabnya saya percaya sekali kalau dia Tuhan yang kosmos, kalau hari ini engkau punya hidup hancur, pekerjaanmu hancur, rumah tanggamu hancur, ekonomi hancur, kesehatanmu hancur, dengar baik. Tuhan adalah tipe Tuhan yang tidak pernah bisa melihat kehancuran. Setiap kali dia melihat kehancuran, dia selalu tampil untuk menyelaraskan, memperbaiki, dan mengubahnya jadi baik. Waktu dunia, hayah tohu babohu. Dunia sudah gelap, hancur, berantakan, dikatakan di sana belum berbentuk dan kosong. Waktu dunia seperti itu, tiba-tiba Tuhan tampil memberikan penyelarasan kosmos, keteraturan. Dan dia berkata, jadilah terang. Nah, saudara saya Tuhan, ingat peristiwa zaman Nuh, di mana semuanya hancur, orang berdosa, dan dosa itu naik sampai ke hadirat Tuhan. Dan hari itu, Allah sendiri berkata, akan turun melihat, dan betul, ternyata sudah hancur-hancuran semuanya. Saudara Tuhan, dan dia tampil datang, menyelaraskan semuanya, mengubahnya menjadi baik kembali, dan dihapuskan semuanya dengan air bah. Masih ingat peristiwa di mana pada saat Sodom Gomora? Kita melihat Sodom Gomora bahwa Tuhan sepertinya hari itu menghancurkan dan mengatakan bahwa ini harus dihukum. Tapi sebetulnya itu adalah membuat suatu keteraturan yang baru. Saudara Tuhan, manusia, Anda dan saya itu dibuat dari tanah. Kata Adam itu
Kalau bahasa Inggrisnya human, manusia. Kata Adam sebetulnya kalau kita lihat itu adalah yang diambil dari tanah. Adam atau Edom ini adalah tanah merah sebetulnya. Saudara Tuhan, dari kata Adam, humanus, manusia. Makanya kalau kita lihat kata humanus itu dekat dengan nama humus. Dalam bahasa Inggris bagus sekali, human. Dan kalau kita melihat humanus, bahasa Latin, humanus, human jadi humanus, manusia, itu karena dia diambil dari humus, tanah. Saudara Tuhan, karena manusia diambil dari tanah, maka sebetulnya manusia itu harus dekat ke bawah, dalam arti harus rendah hati. Makanya ada muncul kata humility, kerendahan hati. Saya percaya manusia itu hidup yang paling bahagia kalau dia rendah hati. Bedakan rendah hati dengan minder. Banyak orang berkata bahwa rendah hati itu orang yang pokoknya segala-segala nggak berani, nggak mau. Oh, orang rendah hati bukan berarti orang yang tidak tampil ke depan. Rendah hati bicara mengenai hati. Sedangkan minder bicara mengenai jiwa yang rusak. Orang yang berasal dari tanah, humanus berasal dari humus, hidupnya harus rendah hati, humility. Dan saya percaya ada satu cara dan hanya ada satu cara bagaimana orang menjadi rendah hati, melalui proses yang namanya humiliate atau direndahkan. Kalau orang menolak untuk direndahkan, menolak untuk dicemooh, disingkirkan, maka dia tidak akan pernah mengalami yang namanya humility, kerendahan hati. Saya tahu bahwa beberapa dari saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini, Anda mengerti apa yang saya ucapkan kalau Anda pernah mengalami hal seperti ini. Anda pernah dihumiliate sama orang, direndahkan, dianggap tidak penting, disingkirkan, dianggap tidak mampu, dan dikecilkan oleh orang lain. Kalau Anda menang dalam hal itu, hidup akan mengalami humility, kerendahan hati. Tetapi orang-orang yang tidak pernah mau direndahkan, maka hatinya akan jadi keras, jadi hamas. Hamas artinya keras. Dan untuk kembali jadi humus, cuma satu caranya. Air bah harus datang dan menggenangi muka bumi. Sebabnya saya percaya bagi Anda, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak mau air bah datang menghantam hidup kita, jangan jadi hamas, jangan jadi keras hidup kita. Kalau hidup Anda jadi keras, maka air bah akan menghampiri, menghantam hidup kita. Karena kalau sudah kena air bah, yang namanya hamas jadi humus lagi. Dan banyak orang yang dulunya tidak pernah bisa humility, kemudian dihumiliate, dia berontak dan menjadi keras, dan setelah ada masalah banyak dan kembali jadi humus lagi. Saya percaya kita tidak perlu sampai seperti itu, karena saya percaya kita adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Dan kalau kita melihat dengan jelas firman Tuhan, maka kita tahu bahwa ternyata manusia diciptakan luar biasa sekali. Nah, mari simak baik. Waktu manusia diciptakan, Kejadian 2 ayat 7 bilang begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia debu tanah. Tuhan membentuk manusia debu tanah, bukan mencipta, membentuk. Jadi kalau kita lihat ini membentuk, bagaimana cara pembentukannya? Perhatikan baik. Dia menghembuskan neshama hayim. Itu sana adalah nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi jiwa yang hidup. Saudara Tuhan, saya menyarankan Bapak Ibu untuk mendengarkan satu seri mengenai kematian orang benar dan orang fasik. Di sana saya menceritakan bagaimana proses pembentukan roh jiwa tubuh manusia. Nah, saudara Tuhan, dikatakan di sini dalam firman Tuhan bahwa waktu Tuhan Allah membentuk manusia, debu tanah, itu dengan cara dia menghembuskan neshama hayim. Neshama hayim. Jadi menghembuskan nafas yang hidup. Waktu Tuhan menghembuskan nafas hidup, ini bicara mengenai roh dikirim. Neshama dikirim. Dan kemudian kata hidup di sana menggunakan kata dalam bentuk jamak. Chaim. Kata im selalu bicara mengenai jamak. Anda pernah mendengar Bapak Ibu mungkin kata kerubim. Bim itu jamak plural, sedangkan kerub itu singular. Ada kata serafim, im itu jadi jamak plural gitu. Anda mengerti kata Immanuel itu Tuhan beserta kita im jamak gitu. Nah, saudara Tuhan, waktu Tuhan itu menghembuskan roh dengan kehidupan yang jamak, roh itu bisa memberikan kehidupan yang jamak. Jadi roh itu sendiri itu hidup. Dia memiliki karakteristik itu hidup.
cirinya hidup, alamiahnya, nature-nya tuh hidup. Nah, waktu hidup itu dikirim dalam tubuh yang fana ini, dikirim dalam tubuh, yang terjadi adalah roh itu punya suatu nuansa kehidupan, dan waktu dikirim ke dalam bentuk tubuh, roh itu mampu menghidupkan juga. Kita tahu semua yang berasal dari Tuhan itu adalah kehidupan. Makanya Tuhan kenal dengan nama Yahweh, Yahweh gitu ya, memberi kehidupan, sumber dari semua kehidupan. Sekali Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, jelas sekali bahwa waktu nafas hidup dikirim ke dalam hidup manusia, manusia menjadi jiwa yang hidup. Perhatikan kata, di Alkitab bukan makhluk yang hidup, yang betul adalah jiwa yang hidup. Jadi pada saat roh itu masuk, nuansanya nature-nya adalah kehidupan, kena kepada tubuh, maka muncul yang namanya jiwa. Nah, penciptaan manusia dimulai dengan cara seperti ini, makanya dikatakan dengan jelas dalam Ibrani 4:12, manusia itu terdiri bukan dari jiwa dan tubuh, yang sering disebut sebagai dikotomi, tetapi manusia sebetulnya terdirinya itu dari trikotomi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saudara saya Tuhan, kalau kita bicara mengenai roh, jiwa, tubuh, yang roh itu punya satu kemampuan berhubungan sama Tuhan. Tubuh berhubungan sama sekitar kita. Sedangkan jiwa berhubungan sama diri sendiri. Jadi kalau kita melihat, ada masing-masing punya tugas dan status masing-masing. Nah, saudara saya Tuhan, waktu Tuhan mengirim yang namanya roh, yang sifatnya hidup, kena kepada tubuh, maka darah itu mengalir. Nah, kehidupan itu diikat, disimpannya dalam darah. Dalam darah ada kehidupan. Makanya kenapa orang harus transfusi darah kalau dia kurang darah? Kenapa kalau dia sakit, kena demam berdarah, dia harus minum istirahat supaya darah barunya terbentuk? Karena yang namanya darah, di dalam darah itu ada kehidupan. Orang zaman sekarang menemukan dan mengatakan namanya dengan nama, ada O2-nya, ada oksigennya. Darah mengandung oksigen. Kita kalau nafas perlu oksigen. Kata oksigen O2 itu adalah term identifikasi yang diberikan oleh orang zaman sekarang terhadap satu unsur kehidupan. Apapun namanya, saya perlu beritahu bahwa kualitas kehidupan itu melebihi dari identifikasi namanya. Mau diberi nama A, B, mau O2, O4, O6, mau berapapun sistem molekulnya, itu adalah cara pandang manusia untuk mengerti kuasa Tuhan dan hasil pekerjaan tangan Tuhan. Tetapi Alkitab sudah tulis di kitab Kejadian ribuan tahun yang lalu, bahwa yang namanya kehidupan disimpan dalam darah. Nah, sebabnya kenapa kalau sakit dia perlu transfusi darah? Pak, nyumbang darah dosa apa? Ya enggak. Karena itu menolong sesama. Waktu kita transfusi darah, kenapa? Karena dalam darah ada kehidupan. Kehidupan itu harus terus disambung. Nah, saudara Tuhan, maka kenapa kita bernafas? Orang bernafas itu memasukkan unsur O2 dalam paru-parunya dan diedar kepada semua darah. Orang yang tidak pernah tidur, jarang tidur, tidurnya kurang, darahnya pecah. Nah, kalau dia pecah, maka keseimbangan kerjanya terganggu. Aktivitasnya terganggu. Kenapa? Karena yang namanya kehidupan ada pada saat darah itu bagus. Makanya pola pengajaran dari kedokteran gaya barat itu adalah pusat itu ada di jantung. Ini sangat berbeda dengan cara pandang kedokteran dari timur. Entah sekarang mungkin sudah sama atau ini perdebatan yang tidak pernah berakhir, bahwa dari timur mengatakan bahwa pusat kehidupan ada di batang otak. Sedangkan pengobatan barat yang berasal dari Timur Tengah mengatakan bahwa pusat kehidupan ada di jantung. Nah, makanya jangan aneh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dengan pengobatan gaya timur mengalami sakit, kemudian Anda diakupungcur, Anda tusuk jarum. Anda kemudian di sonaterapi, direfleksi, dikutak-atik sarafnya, karena mereka percaya bahwa saraf itu adalah pusat kehidupan. Jadi tidak ada, Anda harus mengerti dasar ini. Jadi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka percaya bahwa yang namanya pusat kehidupan ada di batang otak, di saraf. Akibatnya saraf dikutak-atik, terjadilah kesembuhan. Kalau gaya yang barat adalah dari jantung. Makanya kalau darahnya bagus, dikasih obat-obat kimia supaya darahnya bagus. Darah bagus, semuanya sembuh. Nah, ini pola sebetulnya yang kita sedang terjadi hari-hari dalam dunia medis. Saya sendiri tidak berasal dari medis, jadi saya tidak akan bicara lebih dalam ke hal ini. Anda silakan hubungi kepada ahli-ahli medis yang ada di muka bumi yang bertakut akan Tuhan.
Nah, saudara Tuhan, apa yang terjadi pada saat manusia itu hidup menjadi jiwa yang hidup? Jiwa itu pertumbuhannya paling terlambat. Tubuh berkembang, roh hanya bisa aktif tidak aktif. Jiwa itu pelan-pelan sekali. Dan jiwa itu bertumbuh pelan-pelan dikasih dengan melihat, dengan belajar. Dan tubuh itu harus dipelihara, makanya tubuh dikasih makan. Saya percaya Bapak Ibu semua di tempat ini adalah berasal dari tanah. Amin. Nah, berarti tiap hari makan tanah toh? Saya sebentar ini juga akan makan tanah lagi. Anda makan tanah? Iya, betul. Kejadian 2 ayat 19 mengatakan, Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Berarti sapi dibuat dari tanah. Kambing dibuat dari tanah. Ayam dibuat dari tanah. Burung di udara dibuat dari tanah. Anda boleh sebut angsyuhi dibuat dari tanah. Kacang polong, kacang merah, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, kacang panjang, kacang pendek, brokoli, sayur bayam, kangkung, semua dibuat dari tanah. Saya Tuhan, dan kita makan tanah. Anda lihat burung dara itu dibuat dari apa? Tanah. Kita makan tanah. Bakso dibuat dari tanah. Capcay dibuat dari tanah. Semuanya tanah. Kita makan tanah tiap hari. Nah, saya Tuhan, karena kita berasal dari tanah. Kalau tubuh kita makannya bagus, darahnya bagus, maka jiwanya bagus. Tapi untuk merusak jiwa, mudah saja. Tubuhnya mengalami trauma. Anak kecil yang dari kecil digebukin sama orang tuanya, dipukul oleh orang tuanya, atau matanya melihat hal yang tidak pantas waktu dia masih kecil, atau dia mengalami satu peristiwa dalam tubuhnya, traumatik, atau mengalami kecelakaan, itu akan membuat jiwanya rusak. Merusak jiwa, itu cukup dengan kita mengintervensi tubuh. Orang kalau dia dipukul, kalau dia ditolak, dengan kata-kata yang menyakitkan di telinganya, jiwanya bisa rusak gitu. Anda masukkan yang namanya narkoba dalam tubuh, jiwa bisa rusak gitu. Saudara Tuhan, kalau kita melihat dengan jelas seperti ini, kita tahu bahwa sebetulnya jiwa itu punya 3 unsur yang menarik. Yang pertama dalam jiwa itu ada yang namanya keinginan atau kehendak. Yang kedua ada akal budi atau pemikiran. Yang ketiga ada perasaan. Jadi kalau kita melihat dengan jelas, firman Tuhan itu mengatakan bahwa ada keinginan daging, ada keinginan roh. Tapi dari cerita ini hari ini, Bapak Ibu bisa mengerti, roh itu nggak punya keinginan. Tubuh nggak punya keinginan. Tubuh itu digerakkan oleh jiwa. Roh digerakkan oleh jiwa. Bapak bisa membaca dalam Roma ke-8 ayat 5 dan 6. Dalam Roma ke-8 ayat 5 dan 6 itu dikatakan bahwa ternyata di situ ada keinginan roh dan keinginan daging. Daging tuh nggak punya keinginan. Karena keinginan datang dari jiwa. Nah, orang yang tidak bertobat, rohnya itu ada tapi tidak aktif. Karena rohnya itu tidak aktif, maka jiwanya bertendensi kepada tubuh. Akibatnya muncul keinginan daging. Makanya orang kalau belum bertobat, itu bagaimana dia berpikir bahwa dia mau hidup baik, tetap saja perilakunya tidak bisa diterima di hadapan Tuhan. Tapi itu coba perhatikan baik-baik. Paulus pernah mengalami sesuatu masalah pergumulan. Dia bilang begini, kalau aku ingin yang baik, entah kenapa yang buruk ada padaku. Celakalah aku, tapi puji syukur oleh karena Tuhan Yesus, aku menerima kasih karunia. Beberapa Bapak Ibu mungkin bilang gini sama saya, Pak, kenapa setelah saya bertobat, saya rasanya munafik sekali, Pak. Saya kadang-kadang itu masih berpikir keinginan yang jelek, Pak. Ya ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Dosa di jiwa, kalau Anda buat di tubuh namanya kejahatan. Melihat jemuran, pengen ngambil, itu dosa. Tapi kalau Anda menjamret jemuran itu, namanya kejahatan. Pada saat orang itu sudah bertobat, rohnya itu sudah aktif. Sehingga jiwa itu punya 2 tempat. Yang pertama dia bisa bersandar kepada roh, sehingga muncul keinginan roh. Ada kalanya jiwa itu bersandar ke daging yang namanya keinginan daging. Makanya sepertinya orang sudah bertobat itu mengalami yang namanya dilema. Kok kadang-kadang jiwa saya cenderung kepada roh, kadang-kadang jiwa saya cenderung kepada daging. Muncullah keinginan roh, muncul keinginan daging. Nah, dari sini ketahuan bahwa jiwa itu ada keinginan. Jadi kalau jiwanya cenderung kepada roh, namanya keinginan roh. Kalau jiwa cenderung kepada daging, namanya keinginan daging. Nah, saudara saya Tuhan, dari peristiwa ini kita melihat dengan jelas bahwa
Kenapa sih kita mengambil puasa? Kenapa kita berdoa? Kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita bersekutu? Supaya rohnya lebih kuat. Kenapa kita harus menguasai diri? Menguasai makanan kita. Supaya kenapa kita membatasi perilaku kita, penampilan kita untuk tidak terlalu glamor, tidak terlalu bermewah-mewah. Kenapa? Karena kita mengerti daging itu harus dikuasai. Karena kalau daging lebih kuat daripada roh, Anda sering tidurnya lama, tidak berdoa, tidak beribadah, tidak pernah bersekutu sama orang benar, ketemu orang fasik terus. Apabila daging lebih kuat daripada roh, maka jiwa cenderung akan jatuh ke dalam daging. Muncullah keinginan daging lebih kuat daripada keinginan roh. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, jelas sekali bahwa jiwa itu punya pengaruh yang besar sekali. Dan jiwa ini bertumbuh tanpa batas. Tubuh ada batasnya bertumbuh. Setelah Anda usia 25, 30, itu adalah puncak kekuatan Anda. Setelah itu, Anda akan maintain. Beberapa orang mengatakan bahwa produksi tenaga yang paling awal itu pada usia kepala 20, kepala 3, kepala 30-an dan 20-an. Betul, karena tubuh ini ada masanya, karena dia terbuat dari tanah yang sudah fana. Jadi sebetulnya tubuh dengan mudah saja bisa terkena penyakit, tapi lihat baik-baik. Jiwa itu punya kekuatan luar biasa. Nah, saudara Tuhan, roh punya kekuatan yang sangat luar biasa lagi, tetapi roh ini berhubungan sama Tuhan. Nah, mari kita lihat sendiri bagaimana penciptaan soal Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, setelah saat ini Anda mulai mengerti yang namanya bahwa iblis tidak lagi menggunakan cara lama, dia gunakan cara-cara yang sepertinya baru, sebenarnya lama juga, untuk dia menyesatkan manusia. Nah, cara itu adalah menggunakan jiwa manusia. Karena iblis tahu jiwa itu punya kekuatan luar biasa sekali. Dan jiwa, kalau orang rohnya tidak dihidupkan, rohnya itu tidak aktif kepada Tuhan, maka dagingnya akan tunduk kepada jiwa. Dan kalau jiwa itu bisa dikuasai oleh iblis, maka kehidupan manusia itu akan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian Allah Bapa mengutus anak yang tunggal, Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat bagaimana penciptaan manusia sempurna Tuhan Yesus ini. Roma 5:12 dikatakan bahwa Yesus itu adalah Adam kedua. Kalau Yesus Adam kedua, berarti Adam pertama, Adam dan Adam kedua itu sebetulnya diciptakan tanda kutip mirip. Orang sering berkata begini, Pak, Yesus itu berdosa tidak sih? Coba lihat baik-baik dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Kalau Bapak Ibu membaca dengan jelas bahasa aslinya, dikatakan sana logos, itu telah menjadi daging, sarx, daging. Bisa bayangkan bahwa Yesus itu dagingnya ditulis dengan kata sarx. Padahal Roma sendiri menulis keinginan daging, kata daging di sana. Perbuatan daging yang berseru dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Kata daging di situ, itu adalah daging dosa. Kalau begitu Yesus dagingnya dosa apa tidak? Karena daging Tuhan Yesus itu mengalami lapar loh. Kalau betul daging kemuliaan, bagaimana bisa lapar? Daging Tuhan Yesus haus. Daging Tuhan Yesus itu ngantuk, dia tertidur. Daging Tuhan Yesus itu bisa berkeringat dan mencucurkan darah. Bahkan pada saat disalib, dia sakit. Orang bertanya, loh daging Tuhan Yesus itu dagingnya dosa apa tidak? Kalau dagingnya mulia dan kudus, bagaimana mungkin bisa sakit? Pertanyaan yang cerdik sekali sebetulnya. Saudara Tuhan, mari kita lihat bagaimana penciptaan Tuhan Yesus. Waktu diciptakan, Adam dengan Tuhan Yesus, itu memang kalau dikatakan tidak sama, tapi serupa. Mari kita lihat sebentar firman Tuhan dikatakan dalam Roma ke-8. Roma ke-8 ayat ke-3 itu mencatat dengan jelas bagaimana tentang daging Tuhan Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam apa? Daging. Yang apa? Serupa. Garis bawah ini. Dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa.
Ia telah jatuhkan hukuman atas dosa dalam apa? Daging. Jadi hukuman dosa dijatuhkan bukan dalam roh, bukan dalam jiwa, dalam daging. Makanya keinginan, Anda punya keinginan menyembah Tuhan. Tapi kalau rohnya tidak berfungsi, Anda mau berpikir baik seperti apapun, dikasih makanan, ilmu pengetahuan, dikasih wejangan orang tua, dinasihati, keluar masuk kanan, keluar kiri, sampai berbusa mulutnya. Yang namanya daging, di dalamnya sudah ada kutuk dosa. Alkitab bilang, Tuhan menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Daging manusia itu, dalamnya ada dosanya. Makanya kalau keinginan itu condong kepada daging, hasilnya kita bisa tahu. Iri hati, percideraan, percabulan, pertikaian, ya itu semua itu. Roh mementingkan diri sendiri, pemecah belah. Soalnya Tuhan, yang namanya daging, itu bisanya dosa. Nah, uniknya, tubuh Tuhan Yesus itu dikatakan di sana, serupa dengan daging dikuasai dosa. Serupa ya, bukan sama. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan dengan jelas, dalam kitab Ibrani, di situ dikatakan, dalam Ibrani yang ke-10, ayat ke-5, karena itu ketika ia masuk ke dunia, Tuhan Yesus maksudnya, Yesus berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki, tidak Allah kehendaki, tetapi Allah telah sediakan tubuh bagiku. Tuhan Yesus ini unik sekali. Jadi kalau Anda melihat dengan baik, tubuh Adam dengan tubuh Tuhan Yesus pada awal penciptaan, itu sebetulnya mirip. Anggap saja tubuh Adam itu A, dan tubuh Tuhan Yesus juga A. Dalam kemuliaan Tuhan ini ya. Tubuh Adam A, tubuh Tuhan Yesus juga A. Kualitinya sama, karena kita bilang bahwa Yesus itu Adam kedua. Nah, perhatikan baik-baik. Tubuh Adam dari A, itu berubah jadi D. Dosa. Saya ulang. Tubuh Adam dari A, berubah tipenya jadi D. Kenapa? Karena kena dosa. Jadi tubuh A kena dosa jadi D. Dosa. Sedangkan tubuh Tuhan Yesus dari tubuh A menjadi D, tapi bukan karena dosa. Renungkan kembali perkataan ini. Tubuh Adam itu A, tubuh Yesus juga A. Yesus Adam yang kedua. Serupa. Waktu sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Tuhan Yesus tubuhnya serupa. A dan A. Tetapi, Anda mau sebut aksen juga boleh lah. Tuhan Yesus lebih tinggi, boleh. Tetapi tubuh Adam itu karena terkena dosa, A terkena sesuatu, A-nya berubah jadi D. Makanya tubuh Adam tidak kekal. Usianya nggak sampai 1000 tahun. Tuhan bilang, hari ini juga engkau mati. Sehari Tuhan 1000 tahun. Adam nggak sampai 1000, dia mati. Tubuh Tuhan Yesus, waktu dia masuk ke bumi, sudah pakai tubuh D. Tapi bukan karena dosa. Makanya Tuhan Yesus dikatakan, waktu dia itu dikandung oleh Maria, itu menggunakan embrio. Jadi Tuhan itu sediakan embrio. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu tidak berasal dari spermanya Joseph dengan ovumnya Maria. Tidak. Tetapi di situ menggunakan kuasa roh. Jadi embrio yang dimasukkan dalam rahim Maria itu embrio. Makanya kalau kita lihat dengan baik, saya manusia normal, kromosom saya 46. 23X, 23Y. Ibu ini kalau ada ibu, nah, ibu normal berarti 23X, 23X. Manusia normal itu 46 kromosom semuanya. Kalau perempuan 23X, 23X. Sedangkan kalau pria 23X, 23Y. Mari kita lihat sebentar sebuah penelitian statistik yang dibuat oleh Ron Wyatt, bukan statistik maaf. Dia seorang ahli medis. Dia bersama timnya pergi ke Yerusalem, ke Bukit Tengkorak, dan Anda harus tahu bahwa DNA itu nggak bisa hilang. Jadi waktu darah dari manusia kayu salib Tuhan Yesus itu jatuh ke tanah, itu darahnya, DNA-nya masih ada. Dan dia ambil contoh tanah itu dan dia kemudian cek. Ternyata dari semua DNA yang ada itu, ada sebuah DNA yang unik sekali yang diyakini sebagai DNA Tuhan Yesus.
Ron Wyatt 1982 mencatat, ternyata kromosom Tuhan Yesus sebagai pria normal itu bukan 23Y23X, bukan 46 biasa, 23X dengan 23Y. Kromosom Tuhan Yesus adalah 23X dan 1Y. Mengejutkan sekali. Berarti Yesus tidak berasal dari muka bumi ini. Dia ada berasal dari sorga, orang sorga bisa selamatkan orang di muka bumi. Puji Tuhan, haleluya. Keselamatan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Nah, tapi saudara sekalian, Yesus dikatakan sebagai Adam kedua. Karena dia adalah Adam kedua. Maka sebetulnya kuasa kemampuan Tuhan Yesus itu juga Adam pertama punya. Jadi kalau ingin tahu Adam pertama seperti apa, cek saja Adam kedua seperti apa. Nah, Adam kedua Tuhan Yesus itu punya satu kemampuan yang luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan sebentar dalam kitab Wahyu yang ketiga. Ayat yang pertama saja. Inilah firman dia, Yesus ya maksudnya, yang memiliki ketujuh roh Allah. Nama Tuhan. Yuk kita buka satu ayat lagi. Wahyu kelima, ayat ke-6. Maka aku, Yohanes, melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Siapa ini? Tuhan Yesus. Bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh muka bumi. Kata mata 7 itu mengacu kepada 7 kemampuan Allah yang ada dalam diri Tuhan Yesus yang diutus ke seluruh muka bumi. Bapak Ibu tolong bedakan. Saya tidak membahas tentang Roh Kudus hari ini. Roh Allah di sini bukan Roh Kudus. Roh Allah bicara mengenai kekuatan Tuhan, semangat Tuhan, kemampuan Tuhan, kompetensi Tuhan yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Dengan jelas sekali saya akan membaca sebentar dari firman Tuhan di kitab Yesaya yang 11. Nah ini dari perjanjian baru, tadi kita sudah lihat dalam kitab Wahyu 3 dan 5. Kita lihat dalam Yesaya 11, ayat yang pertama itu bilang seperti ini. Bahwa Tuhan Yesus itu memiliki ketujuh roh Allah. Jadi Tuhan Yesus. Nah ini dari perjanjian baru, tadi kita sudah lihat dalam kitab Wahyu 3 dan 5. Kita lihat dalam Yesaya 11, ayat yang pertama itu bilang seperti ini. Bahwa Tuhan Yesus itu memiliki ketujuh roh Allah. Jadi Tuhan Yesus waktu dia di muka bumi, ingat Filipi 2 dikatakan dia mengosongkan dalam rupa kealahannya, mengosongkan dirinya. Teori kenosis, Bapak Ibu dengar baik. Orang percaya Tuhan Yesus seperti kita. Kita memuja, mengagungkan, kita percaya yang namanya inkarnasi. Saya ulang, jangan salah. Bapak Ibu, kita orang percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang yang percaya, kita mengagungkan, kita mengidolakan, dan kita tunduk, kita mengerti yang namanya hukum inkarnasi. Tetapi kita menolak yang namanya prinsip atau hukum reinkarnasi. Kenapa Bapak bisa bilang begitu, Pak? Begini, inkarnasi itu di Alkitab ada, yaitu Filipi 2, di mana Yesus Kristus yang adalah setara dengan Allah, dia mengosongkan dirinya, melepaskan keagungannya, mengambil rupa seorang hamba. Ya, seperti Anda dan saya ini, tubuh hamba. Mengambil rupa seorang hamba. Itu teori kenosis, itu ilah inkarnasi. Dia lepaskan kealahannya, dia ambil rupa seorang hamba, jadi seperti manusia, tapi dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, peristiwa itu dikenal dengan nama inkarnasi. Bukan reinkarnasi, inkarnasi kita percaya. Makanya Yesaya 11 ayat yang pertama dikatakan, kemampuan Tuhan Yesus itu luar biasa. Kok bisa sih Tuhan Yesus itu di muka bumi, dia bisa bikin mujizat, Pak? Kok bisa di muka bumi, dia itu membuat yang namanya badai teduh. Bahkan pohon ara kering. Bahkan orang nggak punya bola mata bisa ada matanya. Ya karena dia Tuhan sih, pasti dia bisa. Oh bukan.
Kita harus mengerti bahwa nggak seperti itu. Karena kita bilang begini, kalau engkau percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, maka engkau akan melakukan perkara yang aku lakukan, bahkan lebih besar loh. Kalau Tuhan Yesus itu lakukan itu semua karena dia Tuhan, maka Anda pasti bilang begini, ya pasti dia nggak berdosa lah, wong dia Tuhan. Ya pasti dia bisa, kan dia kan Tuhan. Kalau itu caranya, berarti kita nggak meneladani apa-apa dari dia. Kita tidak bisa mencontoh apapun dari dia. Kita nggak bisa meniru apapun dari dia. Tapi Tuhan bicara satu ayat yang luar biasa. Kalau engkau, Anda dan saya, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, plus saya pembicaranya gitu ya. Ini percaya kepada Yesus, dan percaya nggak mudah. Harus seperti dikatakan kitab suci. Yohanes 7 ayat 39. Banyak orang percaya sama Tuhan Yesus, tapi pakai caranya sendiri, nggak bisa kena. Percaya kepada Tuhan seperti dikatakan oleh kitab suci. Makanya baca kitab suci itu wajib hukumnya. Banyak orang pikir, baca kalau sempat. Nggak bisa. Percaya sama Tuhan bukan dengan cara kita sendiri. Seperti kitab suci. Engkau akan buat perkara yang aku buat, bahkan yang lebih besar. Haleluya. Sekali Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, terlihat sekali bahwa ternyata waktu di muka bumi, Tuhan Yesus yang tidak terbatas, itu membatasi dirinya dengan tubuh manusia. Tapi kenapa dia itu kemudian bisa melakukan perkara-perkara besar? Satu, karena dia tahu siapa Bapaknya. Tapi perhatikan baik-baik. Quality Tuhan Yesus itu adalah Adam kedua. Itu adalah kualitas Adam pertama. Kalau Tuhan Yesus punya yang ini, berarti Adam pertama juga punya. Makanya di tengah kehancuran, hayah tohu wabohu, di mana semuanya chaos, Tuhan tuh datang memberikan sebuah tempat yang namanya Eden, dan ada taman di Eden di sana. Adam kan orang luar. Adam orang luar. Itu orang luar dibawa masuk ke Eden untuk mengerjakan taman, memelihara taman. Itu kerja sama Tuhan. Makanya saya mau bilang, kerja itu anugerah. Kerja keras banting tulang itu kutuk. Zaman sekarang banyak orang pikir, kerja keras banting tulang. Pak, saya pulang pagi nggak apa-apa, nggak pernah pulang nggak apa-apa. Istri saya, anak saya nggak pernah protes, Pak. Selama saya halal kerjanya itu sah-sah saja. Saya beritahu, kita sejak percaya Tuhan Yesus, hidup kita tidak bebas karena kita menjadi tawanan roh. Anda tidak ada orang komplain sama Anda, belum tentu Tuhan berkenan kepada Anda. Akhir zaman, kita jadi orang yang bisa menghitung dengan baik. Hitung hari ini. Karena kita bilang yang jelas, barang siapa bijaksana, baiklah dia menghitung. Nah, kalau Adam itu dimasukkan Tuhan ke Taman Eden untuk kerja, kita tahu kerja itu anugerah. Kemampuan Adam itu pasti luar biasa sekali. Nah, kita lihat dulu Tuhan Yesus, kemampuannya apa? Yesaya 11 ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Saya bapaknya Daud ya. Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini Tuhan Yesus nih. Perikopnya Raja Damai akan datang. Siapa Prince of Peace, Raja Damai? Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan ada pada Tuhan Yesus. Tuhannya roh besar. Roh Yahweh. Roh pemberi hidup, roh sumber kehidupan, roh kemampuan untuk menghidupkan ada pada dia. 2. Roh hikmat. 3. Roh pengertian. 4. Roh nasihat. Berikutnya roh keperkasaan. 6. Roh pengenalan akan Tuhan. Yang ke-7 roh takut akan Tuhan. Dan kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu kalau mau dibilang kenapa dia hebat, karena dia punya 7 roh ini. Anda tahu buktinya dengan jelaskan dikatakan dalam kitab Lukas. Kalau Anda melihat kitab Lukas, di mana satu ketika Yesus itu masuk ke bait suci menurut kebiasaannya, hendak membaca firman Tuhan. Kemudian dia bilang begini, roh Tuhan ada padaku. Itu buktinya dia punya roh Tuhan. Makanya waktu dia bertemu dengan banyak orang, dia bisa melakukan perkara-perkara dahsyat. Pertama, bersihir setan bisa. Kenapa? Rohnya perkasa.
Masih ingat waktu dia bertemu dengan Nathanael di Yohanes kedua, Yohanes pertama. Dikatakan di sana adalah Nathanael bilang gini, kan nggak percaya sama Tuhan Yesus. Karena ia berasal dari Nazaret. Semua orang percaya yang namanya Mesias harus muncul dari kota Daud, Bethlehem. Sedangkan Yesus dari Bethlehem pernah mengungsi di Mesir 3 tahun. Dan kembalinya ke Nazaret. Nazaret tempatnya dari Galilea. Kitab suci nggak pernah bilang Mesias bakal datang dari Galilea. Akibatnya, waktu Yesus jadi besar, dewasa, semua orang taunya dia orang Galilea, orang Nazaret. Makanya dia ditolak. Dan Nathanael bilang begini, bagaimana engkau mengenal aku? Yesus bilang gini sama Nathanael, sebelum Filipus memanggil engkau, Nathanael, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Langsung Nathanael kaget, dan dia bilang begini, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Kenapa? Yesus tuh bisa ngelihat Nathanael ada di pohon ara di bawah. Sebelumnya, dia mampu melihat sebelum. Ini kewaskitaan model begini, kebijakan mata model seperti ini yang orang dunia cari di mana-mana. Kenapa orang pergi dukun? Kenapa ke orang pinter? Hanya orang bodoh ke orang pinter, betul ya? Orang pinter nggak mau ke orang pinter, gengsi. Yang pergi orang pinter pasti orang bodoh ya. Saudara Tuhan, jelas sekali dikatakan bahwa Yesus punya 7 Allah ini. Nah, kalau Yesus punya 7 roh ini, Adam punya tidak? Pasti punya. Kenapa? Karena Yesus Adam kedua. Berarti waktu Adam diciptakan pertama kali, itu Adam tuh diberikan 7 roh Allah ini oleh Bapa di sorga. Cuma, yang namanya Adam, itu belum belajar semuanya. Jadi Tuhan waktu dia berikan kepada Adam 7 roh ini, Tuhan itu mengajar Adam tiap hari. Alkitab bilang dengan jelas loh di firman Tuhan yang ada di kitab Kejadian, waktu Adam jatuh dalam dosa, ayat ketiga, pasal 3, saya ulang, Kejadian 3, ayat 8, ketika mereka, Adam sama Hawa setelah jatuh dalam dosa ya, mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi Tuhan itu sebetulnya ketemu sama Adam, itu hari sejuk. Ya, saya nggak tahu hari sejuk itu ya harusnya pagi dan sore ya. Saya nggak tahu malam itu sejuk apa tidak. Setahu saya kalau sejuk itu ya pagi sama sore. Pagi sejuk lah. Minimal sehari sekali lah. Jadi Tuhan tuh datang sama Adam. Ketemu sama Adam. Bapak Ibu tolong mengerti pada zaman itu orang hidupnya panjang. Waktu Adam itu hidup. Itu yang namanya kakeknya Nuh masih ada itu. Bahkan Nuh itu masih hidup pada saat Abraham tuh ada. Jadi kalau mau ditanya, bagaimana mungkin mereka menurunkan cerita yang begitu panjang? Ya turun-temurun ceritanya. Kita kalau dulu dengar cerita dari papi kita tentang engkong kita, sudah berubah. Kenapa? Sudah pakai sunat diskon, kiri kanan. Tetapi kalau engkong kita masih hidup, opa kita masih hidup, opung kita masih hidup, dia bisa cerita langsung. Anda bisa bayangkan. Jadi Abraham itu kalau kita melihat zaman itu, lu masih ada itu. Demikian juga pada saat Adam itu sebelum meninggal, itu kakeknya Nuh masih ada. Jadi cerita itu masih belum terlalu salah, belum terlalu menyimpang, gapnya belum besar. Kenapa? Karena dari mulut pertama. Jadi Nuh tuh kemungkinan mendengar dari mulut kedua. Itu pun masih valid sekali. Nah, ceritanya luar biasa. Jadi Adam itu hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan tuh ajarin Adam. Kamu nih orang luar, kamu kerja di sini gak cuma kerja, tapi dibimbing, diajar. Makanya para pengusaha harus dengar ini baik. Anda pekerjakan orang, Anda tuh harus bimbing orang, pimpin orang, ajar orang. Salah loh kalau kita sebetulnya mempekerjakan orang dan hanya mengambil tenaganya saja. Tidak. Prinsip firman Tuhan adalah, di mana Alkitab masuk, itu buta huruf hilang. Coba Anda lihat, semua negara di muka bumi ini, di mana yang namanya penginjilan masuk, buta hurufnya hilang. Kenapa? Karena budaya diajarkan adalah, engkau harus memperkatakan kitab Taurat di mejamu kepada anak-anakmu, dan semua orang yang tinggal di rumahmu. Makanya gaya Tuhan tuh harus kita pakai. Anda nggak pakai gaya Tuhan, saya beritahu, usahamu mungkin maju, tapi sejahteramu tidak akan pernah penuh. Para pengusaha harus dengar ini baik-baik. Ini akhir zaman.
Alkitab bilang dengan jelas, Tuhan itu waktu dia menyuruh Adam kerja, dia ajari Adam mengenai ketujuh roh itu. Dan itu perkasanya bukan main. Anda jangan pernah berpikir bahwa Adam cuma sekedar manusia biasa. Ayo kita lihat Adam sebentar. Nomor 1. Tuhan bawa Adam ke sebuah taman. Namanya Taman di Eden. Alkitab tulis dengan jelas bahwa di taman itu, dari Eden itu, bukan dari taman, dari Eden, itu mengalir 4 sungai. Anda bisa bayangkan sungai zaman sekarang sama zaman dulu beda. Zaman sekarang sungainya sudah kena yang namanya sedimentasi, pengendapan. Sungainya kecil, tipis. Sungai zaman dulu, nomor 1 sungai Pison. Konon katanya sungai ini mengalir ke daerah selatan. Kedua sungai Gihon, mengalir ke Arabia. Yang satu ke Mesir, satu ke selatan. Yang ketiga sungai Efrat sama sungai Tigris yang masih ada sampai hari ini. Saya mau tanya, satu daerah dari daerah itu bersumber 4 sungai. Kira-kira kecil apa besar daerahnya? Adam itu nggak pernah punya karyawan loh. Adam tuh nggak pernah punya anak buah. Dia kerjakan taman sendiri. Soalnya Tuhan, kita suruh kerjakan taman kita yang sepetak aja. Keringatnya sudah ngucur. Kadang-kadang ngeluhnya luar biasa. Adam tuh nggak seperti itu. Yang pertama, dia punya roh hikmat. Adam tuh tahu bagaimana cara mengatur pengairan. Siapa yang ngajari? Nggak ada itu. Dia tahu tanaman mana yang tumbuh pada musim apa dan tanaman mana yang tumbuh pada musim apa. Dia tanam dengan baik. Dia tahu jaraknya. Zaman sekarang ada kelompok pencapir. Kalau mendengar pirsawan itu yang di desa, diajarin ke sana. Adam siapa yang ngajari? Dia punya hikmat luar biasa sekali. Dia atur, dia kelola. Bagaimana cara pemupukannya, pengairannya. Dia tahu kapan hujan ada, kapan lagi musim tidak hujan. Dia hikmatnya luar biasa. Coba lihat baik-baik firman Tuhan. Tuhan minta dia apa? Beri nama yang namanya kepada seluruh binatang di muka bumi. Anda pikir itu mudah? Binatang dalam bahasa Latin ditulis dengan 2 nama. Ada yang namanya genus, ada yang spesies. Misalnya, Aedes aegypti. Aedes itu genus, Aegypti itu spesies. Ada 2 nama. Itu bayangkan. Anda kalau belajar yang namanya taksonomi, ilmu serangga tuh namanya, itu kepala kita bisa rontok tuh rambutnya. Bapak Ibu sekalian, Adam tuh begitu berhikmat sekali. Dia kasih nama binatang, semua binatang dia kasih nama. Mungkin dia bilang begini, itu yang gondrong namanya singa. Itu singa nggak pernah bisa protes sama dia. Kenapa? Singa takut sama Adam karena Adam tuh perkasa bukan main. Kita zaman sekarang ketemu sama anjing, kita takut. Anjingnya juga takut sama kita sebetulnya. Sekali Tuhan, Adam punya kemampuan luar biasa. Itu semua nama binatang diberi nama sama dia. Sekali Tuhan, namanya tidak sama semuanya. Kita kalau ngasih nama anak, perhatikan orang kasih nama anak zaman sekarang. Namanya nama bule semua. Nama orang barat semua. Kalau orang Jawa namanya, anak pertama namanya Eka Putra. Anak kedua, Dwi Putranti. Ketiga, namanya sudah Eka, Eko 1 ya Eka, Dwi Tri Putranto. 4, Catur Putranta. 5, Panca Putranti. Namanya itu aja. Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca. 6, Lala, Lulu, Lili, Lali semuanya. Lupa semua. Kenapa? Karena kita tahu manusia terbatas hikmatnya. Adam tuh punya hikmat. Dia bisa atur yang namanya taman. Dan itu taman dan daerah itu dikelilingi oleh 4 aliran sungai. Itu daerah luas sekali. Iblis itu dulu adalah makhluk yang sangat pintar, bijaksana. Jago, bahkan konon katanya tubuhnya saja alat musik. Anda boleh dengarkan bagaimana analisa musik rock dari hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa tentang musik rock. Seminar-seminarnya dipakai Tuhan pada tahun 80-90. Pendeta Dani Tumiwa. Anda bisa dengarkan. Bahkan karena dikatakan tubuhnya saja itu adalah alat musik. Suasana Tuhan, Anda bisa bayangkan hikmatnya, kata firman Tuhan katakan, itu akhirnya rusak karena dia berdosa.
Iblis itu jatuh ke muka bumi dengan kondisi hikmat sudah cacat. Otaknya cacat, kemampuannya cacat, keperkasaannya cacat, semuanya cacat. Dan dia menguasai bumi hari itu. Anda tahu Alkitab bilang bahwa penguasa muka bumi telah dihukum. Itu iblis. Lalu di situ ada Adam. Menurut Anda iblis itu bingung tidak? Stres pasti tertekan. Kenapa? Karena Adam begitu berkuasanya luar biasa. Hikmat Adam itu murni. Hikmatnya iblis sudah cacat. Yang ketiga, Adam tuh punya roh pengertian. Pengertian itu adalah roh di mana dia bisa tahu ke masa depan, dia bisa tahu ke masa lampau. Adam lagi ngejakan tanah, dia tahu tidak itu yang namanya kera sama kura-kura mau berantem? Dia tahu tidak yang namanya jerapah sama kucing mau berantem? Dia tahu tidak yang namanya gajah sama badak mau berantem? Kalau dia lagi kerja di sebelah timur, dia tahu tidak di sebelah barat bakal terjadi sesuatu? Dia bisa lihat semuanya. Dia ngatur tidak cuma taman, dia atur binatang. Kemungkinan besar sebelum dia pergi ke timur, dia bilang sama badak sama gajah, kalian berdua, menurut saya kalian akan berantem nih, gara-gara rebutan makanan. Awas ya, saya sudah bilang. Nah, dia atur dengan baik. Pengertiannya luar biasa. Dia tahu mengenai musim, dia tahu mengenai masa ke depan, dia hebat luar biasa. Yang berikutnya, dia punya roh nasihat. Dia bisa mengarahkan setiap yang ada di sana, semua binatang, di mana harus tinggalnya, makannya apa, dia tahu. Kira-kira kalau kera makannya pisang, begitu. Nggak dikasih biji-bijian, nanti diare. Dia tahu semuanya. Dan rohnya perkasa bukan main. Saya, kalau lihat roh perkasa, saya teringat dengan, itu banyak film silat hari-hari ini. Kalau dia pukul goloknya ke tanah, tiba-tiba tanahnya rusak sepanjang 1 kilometer. Mungkin Adam juga begitu. Dia kalau nyangkul, cukup 1 kali pukul saja. Cangkul di tempat ini, itu tanahnya akan terus menjadi terbuka, menjadi gembur sampai 20 km ke depan. Kenapa? Dia perkasa. Bayangkan, usianya 900 tahun lebih, itu setelah dia jatuh dalam dosa saja. Usianya masih segitu. Saya melihat zaman sekarang orang, masih muda-muda, 40-30 tahun menyembah Tuhan saja sudah males. Kalah sama Adam, sama opung Adam. Yang keenam, dia kenal siapa Tuhannya. Tuhan datang, dia kenal. Bahkan waktu dia dalam dosa, Tuhan datang, dia masih tahu langkah kakinya. Dia bisa tahu, ini kaki Tuhan nih. Ini kaki malaikat nih, dia tahu. Dia kenal siapa Tuhannya. Tapi yang parah, selama Tuhan mengajar Adam, kelihatannya ada 2 pelajaran dia belum tuntas. Makanya umat Tuhan, kalau Anda ikut SOM, ikut KOM, pendidikan Alkitab, harus tuntas, jangan setengah jalan. Di banyak tempat kalau saya mengajar firman Tuhan, mengajar Alkitab, hari pertama datang banyak, pertemuan kedua banyak, ketiga mulai habis, pertemuan ke-10 habis, tinggal 2-3 orang yang setia. Tapi harus mengerti, iblis dalam bahasa Yunani ditulis dengan nama diabolos. Saya tidak bilang yang bolosnya yang iblis ya, tapi tolong mengerti, iblis itu dalam bahasa Yunani diabolos. Haleluya. Kasih Tuhan, 7 roh Allah ini, Adam itu punya semuanya, tapi dia baru belajar 5. Roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, kenal Tuhan. Adam tidak selesai belajar yang 2, yaitu roh Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Apa buktinya? Makanya waktu Hawa mengambil buah, Adam tuh tahu, kalau dia makan itu buah, akan terpisah dengan Tuhan, tapi bersatu dengan Hawa. Kalau dia nggak makan itu buah, maka dia bersatu dengan Tuhan, tapi dia terpisah sama Hawa. Dasar Adam seperti lelaki yang badung zaman sekarang, lebih memilih Hawa ketimbang Tuhan. Ini sudah ada pada kitab Kejadian nih. Masih ingat lagu pada zaman dulu? Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kerling wanita. Hati-hati. Banyak orang lebih memilih wanita ketimbang Tuhan. Salah. Kalau dia tidak makan buahnya, dia bersatu sama Tuhan dan dia melepaskan Hawa. Tapi Adam hari itu mengambil pilihan yang salah. Dia nggak takut sama Tuhan. Bukti orang nggak takut sama Tuhan adalah dia lebih memilih selain Tuhan ketimbang Tuhan. Itu buktinya.
Kalau orang lebih memilih yang namanya berkat gak jujur ketimbang berkat jujur, itu namanya gak takut sama Tuhan. Selesai Tuhan, ini banyak kita bisa lihat di muka bumi hari-hari ini. Ini akhir zaman. Contoh akhir zaman ada di muka bumi. Sesuai dengan 2 Timotius 3 yang tadi kita baca. Selesai Tuhan, iblis tahu persis. Dari seluruh roh Allah yang Adam punya, ada 2 yang Adam belum belajar. 1, roh takut akan Tuhan. Yang kedua, roh Tuhan. Tapi iblis tahu waktu Adam jatuh keluar dari Taman Eden, dia masih punya 5 kekuatan Tuhan. Hikmatnya masih jalan, pengertian akan masa depan, masa lalu masih jalan, roh nasihatnya masih kuat, keperkasaannya masih ada, dan kenal Tuhannya masih bisa. Soalnya Tuhan, iblis tahu. Ini 5 yang jatuh ke muka bumi bersama dengan Adam, keluar dari Eden, cacat sudah. Makanya Tuhan tuh gak pernah mau kita menggunakan 5 ini. Roh, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, kenal Tuhan yang zamannya Eden, itu Tuhan gak mau kita lakukan ini. Kenapa? Sudah cacat, keluar, sudah rusak. Keluar dari Eden. Maka kalau orang bertobat, Kristus katakan demikian. Dia menghembusi dengan nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau 5 roh, hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan ini masih boleh kita lakukan, buat apa Tuhan itu kirim Roh Kudus? Justru sekarang ini yang 5 ini dalam diri Adam, terus tinggal dalam diri Adam, terbawa ke anak-anaknya. Ingat, waktu Adam berdosa saya mau tanya, Nuh di mana? Abraham di mana? Ishak di mana? Yakub di mana? Kita di mana? Semuanya masih berbentuk spermanya Adam. Jadi waktu Adam berdosa, yang berdosa nggak cuma ujung kepala, ujung kaki. Spermanya Adam juga berdosa. Hawa juga berdosa. Makanya semua yang lahir dari Adam itu berdosa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus waktu dia dikandung oleh Maria pakai embrio langsung. Tidak pakai spermanya Adam. Spermanya Yosef. Karena Yosef keturunan Adam. Makanya kromosom Tuhan Yesus 23X 1Y. Bisa tangkap ini? Nah, dari sini ketahuan, iblis tahu. Kalau manusia ikut Roh Kudus sungguh-sungguh, dia akan menerima 9 karunia roh. Di sana ada roh marifat, itu roh pengertian sama. Ada roh hikmat, ada roh mujizat, ada kesembuhan, keperkasaan, bahasa lidah, tafsir bahasa lidah, nubuatan, dan bisa membedakan roh. Artinya kenal Tuhan. Mana Tuhan, mana bukan Tuhan, dia bisa kenal. Itu jauh lebih hebat ketimbang roh dalam diri Adam yang sudah cacat. Iblis tahu. Supaya manusia itu jauh daripada Tuhan. Itu dengan mudah saja, iblis berusaha membangkitkan 5 roh dalam diri Adam, 5 kekuatan Adam ini dibangkitkan supaya manusia menolak karunia roh, tetapi menerima 5 kekuatan Adam yang sudah cacat, yang sedang ditawarkan oleh iblis ini. Ini berbahaya sekali. Makanya perhatikan baik-baik. Bukankah pengajaran mengenai karunia roh adalah pengajaran yang paling penuh kontroversi? Kenapa? Karena iblis tahu, kalau semua orang percaya pakai karunia roh, beroperasi 9 karunia, dijamin. Yang namanya iblis keok seketika. Makanya iblis pintar, manusia zaman sekarang ditawarkan kemampuan-kemampuan yang sepertinya kemampuan rohani, padahal sebetulnya bukan rohani, tapi rohana. Nah, haleluya. Mari kita lihat berikutnya. Bagaimana caranya? Pekerjaan iblis, kita tahu bahwa pada zaman itu, di barat itu sejak masa penginjilan oleh hamba-hamba Tuhan besar, kita tahu bahwa Paulus itu menginjil sampai ke Spanyol, terus sampai ke Asia Kecil, dan puji Tuhan dari sanalah masuk ke negara-negara Asia seperti Indonesia. Dari mana New Age itu muncul? Zaman dulu kekristenan di barat, itu dari zaman dulu memang mengalami masa keemasan. Tetapi kita harus mengerti, yang namanya kekristenan yang ada di barat, itu rohnya sudah nggak ada. Esensinya sudah tidak secerah pada masa awal-awalnya. Kita tahu yang namanya ada sistem
manipulasi, kemudian gereja menjadi berkompromi dengan politik pada hari itu, kemudian muncul jual beli surat pengampunan dosa. Akibatnya yang namanya keagamaan itu menjadi ritual-ritual semata yang rohaninya kosong. Akibatnya orang-orang pada zaman itu mulai mencari tahu bagaimana meningkatkan sisi spiritual yang tidak cuma ritual saja. Nah, kita tahu orang barat itu diberkati dengan masalah kemampuan berpikir logika. Tetapi orang timur itu lebih banyak dijamah untuk urusan-urusan yang namanya kebatinan. Kalau kita melihat dari Timur Tengah, yang dihantam pertama kali oleh kuasa Roh Kudus itu dari barat semuanya. Dari sana kemudian masuk ke negara-negara barat semua. Dari Inggris, Eropa, Italia, Jerman, semua Belanda. Menyebar kemudian ke Amerika. Sangat sedikit hamba-hamba Tuhan yang masuk ke Afrika. Ada seperti David Livingstone, dia ke sana. Kemudian yang pergi ke China, itu juga tidak banyak. Kemudian yang pergi ke Asia ke Timur, itu paling tidak banyak pada awalnya. Nah, tetapi dari situ, di timur itu, yang namanya spiritual itu menjadi tinggi. Kita tahu yang namanya filsafat timur. Orang timur tuh lebih dekat dengan yang namanya kebatinan dan filsafat-filsafat. Akibatnya, yang namanya kondisi kekosongan rohani ini, muncullah gaya-gaya seperti ajaran-ajaran timur. Misalnya muncul yang namanya humanisme sekuler. Muncul okultisme. Ketidakpahaman soal Alkitab. Alkitab nggak boleh dibaca pada zaman itu. Akibatnya orang mulai mendapat pengaruh roh berpikir yang namanya roh itu boleh. Akibatnya orang mulai bilang bahwa pusatnya itu bukan Tuhan, tapi manusia juga Tuhan-Tuhan kecil. Kemudian muncul lagi yang namanya bahwa agama memang tiap orang beda-beda, tapi spiritual itu semua agama boleh, semua orang boleh, itu milik semua orang. Menjadi spiritual itu milik semua orang. Lalu mulai mengembangkan yang namanya berpikir positif untuk jadi sukses. Karena kita tahu bahwa sukses itu ukuran manusia modern zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, kisah ini sebenarnya pernah diangkat pada tahun 30-an oleh seorang hamba Tuhan bernama Watchman Nee dalam sebuah buku yang sangat mengejutkan sekali. Judulnya adalah Latent Power of the Soul. Kekuatan jiwa yang tersembunyi. Ternyata jiwa manusia itu punya kekuatan tersembunyi. Mari kita lihat. Pada tahun 1778 ada seorang dari barat ya, namanya Franz Anton Mesmer. Franz Anton Mesmer ini adalah orang pertama yang menggunakan gaya hipnotis. Dari cerita Franz Anton Mesmer ini berkembang yang namanya pola hipnotis. Pada 1778. Dia mengajarkan mengenai telaah, telepati, bahkan mendengar atau mencium sejauh ribuan mil. Itu adalah petak batu pertama untuk yang zaman sekarang kita kenal dengan nama ilmu psikologi. Saudara Tuhan, tidak ada yang salah dengan ilmu apapun selama itu menaruh dirinya di bawah Tuhan. Apabila itu mulai menaruh diri di atas Tuhan, ilmu itu menjadi salah. Kemudian pada tahun 1784, murid-murid dari Anton Mesmer yang membuat gerakan mesmerism itu kemudian mengembangkan ajaran dari Franz Anton, bahkan jauh lebih hebat dari gurunya. Murid-muridnya mengembangkan suatu kemampuan untuk mempertajam penglihatan dan melihat sesuatu yang tersembunyi dengan pola tidur ala Mesmer. Muncullah kemudian pada tahun 1847 yang namanya panteisme. Nah, panteisme adalah kekuatan dalam diri manusia untuk mengatasi rasa sakit. Jadi pusat kemampuan manusia dalam diri manusia sendiri. Muncullah pengajaran-pengajaran seperti psikiatri, penyembuhan dengan kemampuan pikiran, psikometrik, yaitu bisa pikiran bekerja di luar tubuh. Bahkan sampai yang namanya unik sekali astral projection, proyeksi astral di mana roh itu bisa keluar untuk mengembara. Nah, cara terbaru sekarang untuk orang itu berhubungan dengan setan, sebetulnya bukan dengan cara yang unik-unik. Cuma dua cara saja kok. Bagaimana orang bisa berhubungan dengan setan? Yang pertama, dirasuk. Dirasuk setan. Dia membuka celah, setannya masuk.
Tapi yang kedua adalah dengan dia mengaktifkan pola lama dalam diri Adam. Iblis tahu. Untuk orang tuh jatuh dalam dosa, terjerat, dan meninggalkan Tuhan, itu nggak perlu dia percaya setan. Nggak perlu. Cukup dengan dia menyimpang dari Tuhan saja. Cukup itu. Jadi sekarang ini tipis sekali bedanya. Yang terjadi adalah iblis berusaha untuk membuat fokus manusia itu dikasih iming-iming sehingga dia suka dengan hal-hal yang spiritual tetapi bukan dari Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal yang muncul sebetulnya. Pertama, kalau kita lihat dalam kegiatan ini, jadi kegiatan di mana iblis berusaha menarik manusia meninggalkan Tuhan, menyimpang dari Tuhan, sekecil apapun meninggalkan Tuhan dengan tawaran-tawaran ilmu-ilmu kejiwaan, karena dia tahu bahwa jiwa itu sangat berkuasa sekali, supaya orang tidak lagi jiwanya tunduk kepada Tuhan, karena dalam jiwa ada akal budi, ada kehendak, ada perasaan, maka muncullah ajaran-ajaran yang namanya humanis. Sudah Tuhan, humanis mengatakan yang penting itu manusia. Saya tidak menentang HAM, saya tahu HAM itu bagus, tapi perhatikan baik-baik. Dengan adanya HAM, sekarang orang bebas bertindak apapun saja atas nama HAM. Ini bahaya sekali. Demokrasi, wah mulai pakai demokrasi, ini bukan teokrasi lagi, demokrasi. Bahkan kadang-kadang yang namanya di kebaktian, itu pemimpin pujian, saya pernah bertemu seorang pemimpin pujian, dia berkata begini, nanti waktu pemimpin pujian, waktu mau melayani, jemaat mau pesan lagu apa? Sudah seperti di kafe. Yang seperti ini tidak tanya Tuhan, Tuhan maunya lagu apa? Bukan, dia tanya sama jemaat, ada pesanan lagu tidak? Seperti di kafe. Nah, cara seperti ini humanis sekali. Kemudian okultisme dengan cara ESP, extrasensory perception. Wah, itu dengan sensor yang luar biasa kita bisa melihat, mencerap sesuatu dengan cepat. Muncul yang namanya panteisme. Ini pernah muncul juga dalam dunia bidat Kristen yang namanya Christian Science. Yang didirikan oleh seorang ibu bernama Ibu Mary Eddy Parker Becker. Oh, namanya kok begitu, Pak? Dia punya 5 nama di belakang nama Mary. Kenapa? Dia menikah sama Pak Eddy, dia cerai, dia pakai nama Mary Eddy. Dia nikah sama Parker, dia pakai nama Mary Eddy Parker. Dia cerai sama Parker, dia nikah sama Becker. Namanya Mary Eddy Parker Becker. Panjang semuanya dipasang. Itu kayak estalase apa punya suami itu, seperti itu. Nah, orang ini, itu hari itu, dia mengajarkan bahwa manusia itu bisa sembuh dengan pikiran. Dan bidat ini berkembang sebetulnya di beberapa tempat. Di Indonesia memang tidak terlalu masuk, karena Indonesia ini lebih kuat jampe-jampenya katanya waktu itu. Kemudian muncul spiritisme. Bisa berhubungan sama roh orang mati. Kita sudah bilang, dosa Saul salah satunya adalah memanggil arwah. Ini banyak orang hari-hari ini pengen hubungan sama orang mati. Tanya, Kong, minta berkat buat cucu. Engkongnya bilang, engkong juga susah zaman hidup dulu, gimana menolongin cucu gitu ya. Banyak orang hubungan sama orang mati. Muncul doktrin berikutnya, monisme. Misalnya apa? Pernafasan, tenaga dalam, energi dari satu sumber. Jadi semuanya satu sumber. Silakan saja orang gunakan sumber energi. Mau sembuh, maka harus mencerap tenaga dari bumi. Mau sembuh, mengolah pernafasan. Mau sembuh, cerap tenaga dari bulan, dari bintang-bintang. Ini aneh sekali. Dan banyak sekali saya mendengar kesembuhan terjadi via kegiatan seperti ini. Tubuh kita ada tubuh tanah yang rentan sebetulnya. Saudara Tuhan, pernah ada seorang teman, itu dia selalu pusing kalau dia ada di mobil. Dia seorang jabatan tinggi di perusahaan dan dia butuh membaca dalam kendaraannya untuk menyingkat waktu. Dan karena dia banyak sekali bacaan yang harus selesaikan dalam pekerjaannya. Dia sering membaca di mobil, tapi terkadang dia menjadi pusing dan menjadi kacau sekali, kemudian dia migrain. Sejak dia belajar yang namanya pernafasan dan tenaga dalam, tiba-tiba saja kemudian sakitnya hilang. Dia bisa baca dengan enak, bahkan kemudian matanya menjadi terang sekali. Dia bilang betul membantu. Tapi apa terjadi? Semua yang enak pada instan bentuk cepat belum tentu enak pada masa jangka panjang kehidupan kita.
tiba-tiba saja tekanan darahnya naik turun tanpa terkendali, dan dia menjadi orang yang sangat kacau perasaannya. Waktu dia pergi kepada ahli pengobatan, dia dikatakan begini, tidak yang salah dengan hidup kamu, semuanya baik-baik saja, tapi kenapa bisa tekanan darah naik turun drastis? Itu bahaya sekali. Dokternya bilang begini, atau kamu ini minum sesuatu atau pakai sesuatu. Dan dia cerita bahwa dia belajar tenaga dalam model seperti ini. Dokternya bilang begini, kalau gitu dilepaskan dulu saja, supaya kamu bisa lebih sehat. Dan dia bertanya, bagaimana cara melepaskannya? Dokternya pun bingung. Saya Tuhan, hati-hati. Berikutnya, reinkarnasi. Kesempatan setelah kematian. Kalau reinkarnasi itu betul, berarti sebetulnya ada kesempatan setelah kematian. Kalau begitu buat apa kita hidup baik? Alkitab bilang orang itu mati sekali, dihakimi sekali. Jadi kalau ada yang namanya kehidupan setelah kematian, berarti sebetulnya yang susah adalah kalau kita hidup jelek, kita nanti meninggal, kita masih punya kesempatan memperbaiki diri. Cerita seperti ini akan merusak seluruh tatanan alam semesta sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Orang bisa memilih hidup berantakan, yang penting nanti kalau mati, dia bisa memperbaiki dirinya. Cara seperti ini kita tolak. Ingat baik-baik cerita tadi bahwa kita menerima inkarnasi tapi menolak reinkarnasi. Kemudian pencerahan, kekuatan pikiran. Zaman sekarang begitu banyak saya mendengar yang unik sekali di Perancis. Pernah ada sekolah anak dari usia sekitar kecil 8 sampai sekitar 15 tahun. Itu cukup belajar 2 minggu untuk belajar membengkokkan sebuah logam. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan bilang itu luar biasa dan itu aneh sekali dan luar biasa. Tapi kalau kita mengerti firman Tuhan, itu tidak biasa. Karena yang hal seperti itu sama sekali tidak membawakan manfaat apapun dalam hidup kita. Banyak orang mengatakan bahwa spiritual itu semua orang boleh ambil. Hati-hati. Firman Tuhan bilang begini. Efesus 4 ayat 6 bilang begini. Ada satu Allah dan Bapa dari semua. Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Hati-hati. Humanisme, okultisme, panteisme, spiritisme, monisme, reinkarnasi, pencerahan, dan yang terakhir, hipnotis, hipnoterapi, neuro-linguistic programming, psikometri, psikiatri, proyeksi astral, telaah, telepati. Cara-cara seperti ini dipakai banyak untuk menarik manusia menggunakan kekuatan jiwa yang tersembunyi dalam hidupnya. Akibatnya orang tidak pernah bisa fokus kepada Tuhan. Orang bertanya, Pak, apa ciri dari New Age sebetulnya? Dan ingat baik, cara ini dipakai kadang-kadang masuk ke dalam rumah Tuhan. Ada banyak ciri New Age. Yang pertama, Anda cek saja. Apabila sebuah pengajar itu New Age atau bukan, ada berapa caranya mengeceknya. Yang pertama, New Age Movement, gerakan zaman baru, itu tidak pernah menentang dosa. Karena dosa itu adalah hak asasi manusia. Cerai boleh. Kenapa? Karena yang kesian kalau nggak cerai kan dia sendiri. Yang penting kerjanya beres. Yang penting dia profesional. Cerai mah cerai saja. Yang seperti ini bahaya. Hamba Tuhan harus bicara dengan jelas di mimbar soal dosa. Orang yang tidak pernah mengcounter dosa, menentang dosa, dipertanyakan pola hidupnya. Banyak orang lebih suka bicara mengenai berkat. Condongnya berkat, ngomongnya berkat, tapi tidak pernah ngomong dosa. Kalau orang itu dia betul-betul tidak terpengaruh New Age, dia berani menentang dosa terang-terangan, mengatakan hitam adalah hitam, putih adalah putih, dengan segala konsekuensi. Orang yang kompromi sebetulnya dia mulai terpengaruh dengan paham-paham seperti ini. Ingat, New Age tidak menganggap dosa sebagai masalah, karena dosa adalah hak asasi manusia. Ini bahaya. Yang kedua tadi, condong pada berkat. Bicara selalu mengenai berkat. Bicara mengenai kenikmatan. Bicara mengenai suatu manfaat. Tidak pernah bicara mengenai sisi keadilan Tuhan. Bicara kebaikan Tuhan, bicara kemurahan Tuhan, tapi juga harus seimbang bicara keadilan Tuhan. Yang ketiga, cirinya, fokusnya selalu kepada manusia dan kemampuan manusia. Mari berpikir positif. Gitu ya. Hati-hati. Firman Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk berpikir seperti itu. Pak, apa bedanya berpikir positif, Pak? Dengan beriman, Pak? Oh, beda sekali kalau kita melihat.
Filipi 4 ayat ke-8 bilang dengan jelas. Apa beda berpikir positif dengan iman? Semua yang dasarnya bukan iman adalah dosa. Haleluya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semua itu. Itu yang kita suka. Yang baik, manis, sedap didengar, mulia, kudus, itu yang dipikirkan. Apa arti positive thinking yang hari-hari baik kita dengar? Itu adalah kekuatan jiwa tanpa Tuhan. Semua yang dasarnya bukan Tuhan adalah dosa. Satu, tidak menentang dosa. Berhati-hati Bapak Ibu hari ini, kalau Anda bertemu dengan hamba Tuhan yang tidak pernah bicara terang-terangan soal dosa. Abu-abu. Pak, aborsi boleh nggak? Ya kesepakatan. Kalau memang nggak bisa nanti anaknya dipelihara atau ayahnya nggak ada, daripada malu ya, manfaatnya kan lebih besar kalau aborsi. Hati-hati yang seperti itu. Pak, judi boleh nggak? Ya selama itu kamu ya asal uangnya dipakai buat sumbang gereja. Hati-hati yang seperti itu. Saya menentang sekali banyak orang hari-hari ini bekerja dengan serampangan, bekerja dengan buruk, bekerja dengan licik, lihai, ligat, lipat, lipat, dan berpikir dengan uang haram seperti itu, dia mulai bikin rumah sakit, dia sumbang gereja, dia mulai bikin panti asuhan, dia pikir dia bisa cuci dosanya. Bapak Ibu di akhir zaman, saya harus bisa tegas soal ini. 4. Dalam khotbahnya jarang menyebut Tuhan Yesus dan karya keselamatan. Ada 4. Yang pertama, tidak tentang dosa, condongnya selalu berkat, tidak pernah bicara pendisiplinan Tuhan, fokusnya manusia dan kemampuan manusia, bahwa manusia itu hebat, manusia itu bisa, dan tidak pernah bergantung kepada Tuhan. Celaka itu, nggak gantung sama Tuhan. Yang keempat, jarang nyebut Tuhan Yesus dalam khotbahnya. Dan hanya bicaranya di luar karya keselamatan. Hati-hati. Khotbah, bicara di mimbar, dimanapun soal kekristenan, tidak pernah lepas dari Tuhan Yesus dan karya keselamatan. Bapak Ibu, orang sering bertanya, mungkin bertanya begini. Pak, kenapa ya Pak? Banyak orang yang tertarik dengan ajaran-ajaran New Age seperti ini, Pak. Sepertinya menarik, Pak. Kenapa ya? Nomor 1, orang seperti itu adalah orang yang tidak pernah berpikir panjang. Ingat, satu ciri manusia akhir zaman, 2 Timotius 3 adalah tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, beribadah, tapi memungkiri kekuatan. Nomor 1, orang Kristen tidak pernah mikir panjang, mikir cuma yang di bumi ini. Itu adalah orang yang gampang tertarik dengan tawaran-tawaran seketika dari iblis melalui kekuatan jiwa yang endingnya akhirnya bisa membawa kita dalam sesatan. Kalau sudah sesat, sulit nanti. Kesesatan tidak dimulai dengan pengajaran-pengajaran yang salah, tapi mulai memahami dengan cara yang salah. Tawarannya begitu menarik. Kalau tawarannya buruk, semua orang nolak. Tapi kalau tipis-tipis seperti ini. Nah, bedakan antara pengajaran yang sesat dengan pengajaran New Age. New Age itu mengambil bagian dari Alkitab. Jelas-jelas sekali, tetapi memutarbalikkan faktanya, menekankan satu lebih penting daripada yang lain. Tidak memahami bahaya masa depan alias berpikirnya hanya pendek, miopik orang bilang. Rabun jauh, hanya lihat yang dekat saja. Yang kedua, kenapa orang tertarik? Berpikir instan. Bapak Ibu dengar saya baik-baik. Zaman sekarang, semua yang instan, hati-hati. Semua yang instan, hati-hati. Orang tuh mau disembuhkan oleh Tuhan, dia harus ngaku dosa depan Tuhan. Dia harus minta ampun sama Tuhan. Dia harus buka hati sama Tuhan. Nggak ada yang instan di muka bumi ini. Zaman sekarang tawaran dunia begitu memabukkan. Waduh, bukan nggak cuma beli helm dapat motor, beli ember dapat apartemen zaman sekarang. Hati-hati. Mengapa orang tertarik dengan New Age? Karena tidak paham dan tidak mengalami, tidak mau belajar karunia roh. Orang yang sudah mengalami karunia roh, karunia marifat, karunia hikmat, membedakan roh, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, nubuat, berbicara bahasa
lidah dan menafsirkan bahasa lidah. Kalau kita pernah mengalami 9 ini, kita nggak perlu lagi yang namanya model-model tawaran kekuatan jiwa yang sudah rusak dan cacat itu. Orang yang masih mau berpikir instan, energi-energi, itu nggak pernah belajar nama karunia kesembuhan. Orang yang belajar okultisme untuk mendapat berkat dengan cepat, dia nggak pernah belajar kekuatan Tuhan. Orang yang belajar bahwa manusia itu adalah pusat dari segala sesuatu, dia nggak pernah tahu betapa rapuhnya manusia. Orang yang berpikir bahwa semua spiritual itu sama, karena banyak jalan ke Roma, saya beritahu, jalan ke sorga cuma satu, tanpa melalui Yesus yang adalah jalan kehidupan dan kebenaran. Tidak akan sampai kepada Bapa. Kasih Tuhan, ada 3 hal. Mengapa orang tertarik? Karena nggak pernah tahu. Nggak pernah mau belajar. Dikasih tahu tidak pernah mau. Mau yang instan, dan itu salah. Bagaimana Pak cara menguji sebuah pengajaran? Itu New Age apa tidak? Bagaimana menguji Pak, apakah hidup saya sudah mulai jatuh ke dalam New Age atau belum? Apa cirinya Pak, bahwa saya sudah mulai terpikat dengan yang namanya 5 unsur kekuatan laten jiwa Pak? Mudah. Yang pertama, Adam itu bisa jatuh dari semua alasan. Sesuai hari ini ada 2 alasan. Dari 7 roh Allah, Adam tidak belajar yang 2. Yang pertama, tidak takut akan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang itu harus takut akan Tuhan. Orang kalau tidak takut Tuhan, dia dengan mudah jatuh. Pertanyaan saya mudah saja hari ini. Kalau orang tanya, apakah hidup saya masih lurus, Pak? Apakah saya ini masih dalam jalur Tuhan? Apakah saya sudah mulai terpikat dengan hal seperti itu? Alkitab bilang dengan jelas. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia punya kekuatan loh. Tapi kalau kita andalkan, terkutuk kita. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Adam tidak belajar takutkan Tuhan. Akibatnya, kekuatan rohnya cacat. Nomor 1. Uji diri kita, uji pengajaran kita, uji setiap khotbah, uji setiap hal. Kalau itu tidak bawa kita takut sama Tuhan, singkirkan. Akhir zaman saya harus beritahu, Bapak Ibu, yang menemani kita nanti ke sorga adalah buah roh. Takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, saya percaya hidup kita akan sentosa. Yang kedua, Lukas keempat. Ayat 17. Roh Tuhan ada padaku. Nih. Orang tuh kalau punya roh Tuhan, nomor 1. Ia telah urapi aku, diurapi. 2. Sampaikan kabar baik pada orang miskin, beritakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan bagi orang buta, bebaskan yang tertindas, dan beritakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Uji setiap apa yang Anda dapat. Nomor 1, roh Tuhan itu membuat hati kita bisa punya compassion, belas kasihan, dan care, peduli sama orang-orang yang tertindas. Gampang saja. Kalau hari ini engkau melihat orang tertindas, hatimu tidak tergerak. Ya tergerak membantu lebih bagus. Tergerak sudah bagus. Ya tidak bagus, sudah melihat orang susah, masih diomong-omongin, bantu juga tidak. Nomor 1, kalau kita takut sama Tuhan, segan, bukan ketakutan ya. Fear of the Lord. Bukan afraid of, tapi fear. Bukan ketakutan, tapi takut, segan, hormat. 2, apakah itu membuat kita makin dekat sama Tuhan, makin dekat sama orang-orang yang tertindas, yang tersingkir? Belas kasihannya muncul tidak? Kalau tidak, pertanyakan kembali, di mana posisimu hari-hari ini. Yang terakhir, uji setiap roh. Ada alat ujinya di Alkitab. Jangan pakai cara yang lain. Nguji. Heng, wilaheng. Jangan begitu. Uji itu ada Alkitab, ada firman Tuhannya. 1 Yohanes 4. Cara menguji roh. Nomor 1. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikian kita mengenal roh Allah.
Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Ayat 6. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia dengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak dengar kami. Itu tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Anda tanya baik-baik kepada pengajarnya, kepada yang memberitakan, kepada penampakan-penampakan, Anda tanya saja. Menurut engkau, siapa Tuhan Yesus? Kalau dia menyebut dia adalah Tuhan yang datang ke bumi jadi manusia, mati, tebus dosa kami, dan kembali ke kediamannya, itu berarti dia adalah roh yang tidak menyesatkan dan berasal dari Allah. Tetapi kalau dia bilang begini, oh Yesus, oh itu cuma manusia biasa, itu roh yang menyesatkan. Ada 3 cara mengujinya. Apakah dengan engkau belajar itu, engkau semakin takut sama Tuhan? Apakah engkau dengan belajar itu, engkau semakin punya compassion dan care sama orang-orang susah? Yang terakhir, apakah engkau mengerti siapa Tuhan Yesus? Beberapa waktu ini saya banyak ditanya mengenai beberapa kegerakan, misalnya mengenai pengaktifan otak tengah. Ada yang mengatakan bahwa dengan pengaktifan itu, maka seorang anak yang masih kecil, terutama yang usianya 8-12 tahun, dengan 2 hari pelatihan, bisa melihat dengan mata tertutup, bisa naik sepeda dengan mata tertutup, bisa bahkan menebak angka, bisa membaca warna dengan tangannya, dengan telapaknya, dengan jarinya, dengan sensor yang kuat sekali, bisa menebak warna, bahkan bisa membaca koran dengan mata tertutup. Yang mudah saya pertanyaan begini saja. Tuhan ciptakan mata untuk melihat, tangan untuk meraba, hidung penciuman, mulut untuk mengecap, telinga untuk mendengar. Kalau Anda rela anak Anda setir mobil dengan mata tertutup, silahkan saja. Apa iya kalau Anda sudah bisa membaca pakai mata tertutup, Anda akan tutup mata selamanya? Bapak Ibu tolong mengerti. Karena kalau jiwa itu aktif seperti itu tubuh nggak bisa menerima. Tubuh kita ini tubuh lemah. Jiwa kita itu kalau dibangkitkan, kita nggak bisa menerima kekuatan-kekuatan dari luar yang terlalu besar. Saudara Tuhan, terkadang kali kalau kita melihat dalam hidup ini, manusia mau yang instan. Belajar ini untuk kompetisi. Setelah anak Anda belajar seperti otak tengah, diaktifkan. Apa dia akan belajar untuk punya compassion sama orang-orang tertindas? Ini jadi satu perenungan buat kita. Bukan masalah boleh tidak boleh. Anda mungkin punya uang untuk itu semua. Pertanyaannya, apakah Tuhan berkehendak? Anda belajar bela diri, Pak. Ini buat kesehatan nih, Pak. Iya, kesehatan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengalami bahaya, nomor 1, pasang kuda-kuda atau pasang sikap berdoa. Memang otak harus diaktifkan, tapi dengan cara yang benar. Misalnya apa? Dengan kita bersosialisasi, bahkan anak itu bermain. Dunia anak itu bermain. Bermain catur. Itu mengaktifkan sebetulnya. Nah, cara mengaktifkan seperti itu, bermain, itu adalah mengaktifkan dengan belajar bagaimana orang itu ada toleransi, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, jujur. Tetapi cara-cara yang instan, tolong mengerti, tidak ada yang instan dalam firman Tuhan. Kecuali yang namanya tangan Tuhan berkata, jadilah terang. Instan. Tapi dari sisi manusia, kita rohani mau bertumbuh, itu tahap demi tahap. Rasul Paulus butuh 14 tahun untuk dia mencapai satu pewahyuan yang dia katakan itu belum sempurna. Yohanes untuk menjadi orang yang begitu garang, Boanerges, anak-anak yang begitu jahat, untuk menjadi seorang yang penuh kasih, itu perlu waktu. Rasul Petrus yang begitu berangasan menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa, itu perlu waktu. Semua yang instan ditawarkan, Anda harus berpikir ulang dengan diuji coba berkali-kali. Saya Tuhan, saya tidak berpanjang-panjang lagi, saya akan singkatkan saja. Bahwa dalam hidup manusia ini ada begitu banyak kekuatan yang sudah jatuh dari sistem Adam. Dan karena iblis gemetar akan Adam, kemudian iblis berusaha untuk menawarkan Adam kenikmatan sesaat yang penting membuat Adam itu keluar dari Eden. Jika Adam nggak keluar dari Eden, kekuatan Adam luar biasa, dan Hawa diambil dari Adam,
Hawa juga luar biasa, punya anak luar biasa, maka muka bumi bisa dikuasai oleh mereka. Dan iblis berusaha untuk merusak itu semua. Akibatnya waktu manusia dalam dosa, kekuatan yang tinggal itu tidak boleh dipakai lagi. Karena kekuatan itu sebetulnya membuat hidup kita jauh daripada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Bahkan iblis bisa menjual jiwa manusia. Saya tahu tontonan di televisi sekarang dikuasai oleh hal seperti ini. Kemudahan-kemudahan untuk mencari tuntunan. Bahkan cukup dengan teknologi tinggi. Tinggal registrasi, spasi, nasihat, doa. Anda bisa dapat dengan cepat. Yang hasilnya belum tentu baik. Tapi saya percaya, waktu kita kembali ke Alkitab. Percaya, menyembah Tuhan, hidup kudus. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Berusaha, saudara, dengan kasih karunia Tuhan. Saya berdoa. Tidak ada di antara kita di tempat ini. Bahkan semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini disesatkan. Tetapi mereka hidup takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bila roh Tuhan saat ini dan roh takut akan Tuhan boleh turun atas kita. Membuat kita bisa menyembah Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak percaya kuasa-kuasa yang di luar Tuhan, dan bila takut akan Tuhan akan hidup dalam hidup kita senantiasa. Dan biar kebaikan Tuhan boleh Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami, dan biarlah pada saat ini kami mengerti, kami mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang memberikan anugerah kepada orang yang dikasihinya. Terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara, hamba terbatas, tapi roh-Mu yang kudus dengan pengurapan akan mengajar setiap kami, dan biar hidup kami dituntun oleh Tuhan senantiasa pada hari-hari yang jahat ini, supaya kami tidak tergelincir, tapi kami jadi anak yang berjalan sesuai rencana Tuhan, dan kelak mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan datang segera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.